Pernyataan ini tidak hanya mengejutkan Sun Feng, tetapi juga membuat ekspresi Tetua Agung dan beberapa orang lain di kejauhan berubah. Membasmi puluhan ribu jiwa saja sudah merupakan dosa besar, dan akan mengakibatkan dampak buruk dari kekuatan reinkarnasi. Dengan aura yang begitu keras, jelaslah bahwa ia adalah orang yang kejam dan jahat. Bila dosa-dosa pembasmian ini tidak dapat diselesaikan dengan teknik-teknik Buddhis tingkat tinggi, maka dosa-dosa tersebut akan terakumulasi di dalam tubuh, yang mengakibatkan pikiran sang kultivator menjadi semakin kacau, atau menyebabkan kultivasinya mandek, atau bahkan mendatangkan malapetaka besar dari surga, yang tidak akan dapat disembuhkan lagi. Biksu tua ini bahkan mengaku telah membasmi ratusan juta jiwa. Dosa semacam ini mungkin bukan sesuatu yang bisa ditanggung atau diselesaikan oleh orang biasa. Kemungkinan besar hanya omong kosong. Sang Tetua Agung mendengus dingin. Para kultivator abadi sejati biasa di tahap awal akan menanggung dosa berat membasmi bahkan 1 juta, apalagi ratusan juta, dan karena itu tidak akan berani bertindak gegabah. Serang, teriak Tetua Agung, lalu segera merentangkan kelima jarinya. 5 cahaya putih melesat keluar dan mengarah langsung ke limuran. Mungkin ia mengira limuran baru saja maju dan merupakan yang terlemah, jadi ia mengincar limuran terlebih dahulu. Jika ia menghabisinya terlebih dahulu, pihak lawan akan kehilangan 1 orang. Jurus ini persis sama dengan jurus yang ia gunakan melawan limuran sebelumnya, hanya saja kekuatannya jauh lebih besar. Karena limuran sebelumnya berada di tahap akhir kesengsaraan, dan sekarang ia berada di tahap awal keabadian sejati, kekuatan sihir yang ditunjukkan oleh Tetua Agung juga beberapa kali lipat lebih besar. Limuran sekali lagi menggenggam dan memisahkan kedua telapak tangannya, menciptakan segel tanpa nama di hadapannya. Kali ini, kelima cahaya putih itu mengenai segel tanpa nama itu, tetapi alih-alih menghancurkannya, mereka malah menghilang ke dalamnya, hancur menjadi energi dasar langit dan bumi. Keterampilan yang sama, kekuatan magis yang sama, telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi setelah limuran maju ke dewa sejati. Inilah segel tanpa nama yang sesungguhnya. Puji Zhao Huming. Segel tanpa nama adalah hasil karyaku seumur hidupku. Segel ini mengandung prinsip-prinsip langit dan bumi. Hanya ketika kau mencapai tingkat keabadian sejati dan menjadi abadi, kau dapat benar-benar mengalami dan memahami prinsip-prinsip langit dan bumi. Hanya dengan begitu, segel tanpa nama dan kekuatan magis yang berasal darinya dapat melepaskan kekuatan sejatinya. Limuran mengangguk tanpa suara. Ia telah merasakan sesuatu saat ia mengucapkan mantra itu. Tak hanya mananya yang melimpah, setiap tetes daging dan darah di tubuhnya seakan mengandung kekuatan tak terbatas. Bahkan ketika ia memobilisasi energi surgawi eksternal, energi itu terasa sangat halus. Energi abadi ini, tanpa perlu dimurnikan, dapat langsung dimanfaatkan oleh segel tanpa nama, membentuk garis-garisnya yang tak tertandingi kedalamannya. Sang Tetua Agung terkejut. Meskipun kali ini ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tidak memberikan banyak ruang untuk bermanuver. Ia dengan mudah dilumpuhkan oleh limuran dengan kekuatan magis yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ini sungguh di luar dugaannya. Tuan Si, bagaimana kita harus menghadapi Tetua Agung ini? Tanya limuran melalui transmisi suara. Biksu Buddha itu tersenyum tipis dan berkata, meskipun kultivasi tubuh emas arhat saya tidak tinggi, tidak masalah menghadapi seorang kultivator yang belum mencapai keabadian agung. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Tuan. Limuran mengirimkan suara, lalu melompat dan terbang. Sepasang sayap hantu yang ditransformasikan dari kesadaran ilahinya tumbuh di punggungnya, memancarkan cahaya peri yang cemerlang. Sun Feng juga terbang bersama limuran. Ia juga memiliki sayap di punggungnya, seperti anggota suku terbang. Tetua Agung menjentikkan jarinya, dan sebilah pedang berkilauan melesat keluar dari sarungnya, menerjang ke arah Sun Feng. Kemanapun pedang itu bergerak, energi vital di sekitarnya berubah menjadi cahaya pedang. Serangan tunggal ini bagaikan pelepasan 10.000 pedang sekaligus, segudang cahaya pedang. Wajah Sun Feng sedikit berubah. Pedang ini luar biasa kuat. Namun, pada saat itu, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di hadapannya. Itu adalah prasasti Buddha emas yang dibuat oleh seorang murid Buddha, melindunginya. Plakat emas itu, yang panjang dan lebarnya lebih dari 10 kaki, bertuliskan seluruh sutra intan dalam bahasa Sanskerta. Dengan restu umat Buddha, tulisan Sanskerta pada plakat itu berubah menjadi karakter-karakter emas raksasa, yang menyambut setiap sinar cahaya pedang. Dengan serangkaian suara bang-bang-bang yang nyaring, cahaya pedang itu dihalangi satu persatu oleh karakter-karakter emas, dan bahkan pedang abadi itu pun dibelokkan oleh plakat emas. Pencuri botak ini benar-benar jago bertahan. Dia bahkan punya 2 harta sihir pertahanan. Wajah Tetua Agung berubah. Harta sihir adalah barang langka. Sulit bagi para dewa sejati biasa di tahap awal untuk memilikinya. Seringkali perlu menunggu bertahun-tahun setelah menjadi abadi sebelum mereka berkesempatan mendapatkan harta sihir. Lonceng Dong Huang yang digunakan Biksu Buddha sebelumnya sudah merupakan harta abadi kelas atas dengan kualitas yang sangat tinggi.
Sekarang, ia benar-benar mengeluarkan senjata ajaib bermedali emas dengan kualitas yang lumayan. Ini memang sangat tidak biasa. Tanpa disadarinya, bagi umat Buddha, harta karun abadi ini memiliki nilai yang terbatas dan sama sekali tidak layak diperhatikan. Lonceng Dong Huang hanyalah replika lonceng Tai Huang, yang awalnya berkualitas biasa saja, tetapi dengan sedikit kekuatan lonceng Tai Huang, ia langsung menjadi harta karun abadi kelas atas, yang jarang digunakan dalam keadaan normal. Namun, senjata ajaib emas ini adalah senjata ajaib pertahanan yang biasa digunakan oleh klon arhatnya, hanya untuk perlindungan diri sehari-hari. Namun, tubuh emas abadi yang dikultivasikan oleh biksu Buddha itu terlalu kuat. Ia telah memahami kekuatan tertinggi hukum berlian. Bahkan medali emas biasa pun menjadi harta pertahanan yang luar biasa di tangannya. Terlebih lagi, prasasti sutra berlian dalam bahasa Sanskerta pada medali tersebut merupakan kitab suci Buddha yang telah dipahami secara pribadi oleh biksu Buddha tersebut, dan setiap katanya mengandung kekuatan supernatural yang luar biasa. Pedang abadi milik Tetua Agung yang memiliki atribut cahaya memiliki kualitas yang lebih tinggi dan mengerahkan kekuatan magis yang lebih besar, tetapi tidak dapat menembus medali emas tersebut. Tetua kedua dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Ketika tetua keempat melihat bahwa murid Buddha itu dengan mudah menangkis pedang pelangi tetua pertama, ia tahu bahwa murid itu mungkin bukan tandingannya, jadi ia melampiaskan amarahnya kepada target yang tampaknya paling mudah diganggu limuran. Tetua keempat berteriak keras, dan harta karun di tangannya juga merupakan pedang peri dengan atribut cahaya, bernama pedang Suguang. Kualitas pedang ini sedikit lebih rendah daripada pedang Hongguang, tetapi juga merupakan harta karun peri yang asli dan berharga. Para kultivator klan Feitian, yang dipengaruhi oleh bakat alami mereka, sebagian besar mempraktikkan teknik yang berkaitan dengan cahaya dan api, dengan beberapa juga mempraktikkan teknik yang berkaitan dengan kayu. Teknik-teknik lainnya relatif jarang, dengan teknik yang berkaitan dengan cahaya menjadi yang paling mahir. Dari keempat tetua ini, 3 di antaranya mempraktikkan teknik yang berkaitan dengan cahaya, sementara hanya tetua ketiga yang memiliki kekuatan magis yang berkaitan dengan kayu. Limuran ingin menguji perbedaan antara kekuatan magisnya setelah mencapai tingkat dewa sejati dan kekuatan para kultivator dewa sejati awal seperti tetua keempat. Ia membuka mulutnya dan memanggil pedang atribut cahayanya, Huijian, tetapi Huijiannya masih berupa pedang Suantian. Meskipun pedang ini telah dipelihara olehnya selama bertahun-tahun dan telah diberi sejumlah besar energi abadi dan esensi sejati, itu hanyalah harta Suantian tingkat atas dan bukanlah harta abadi. Limuran menuangkan sejumlah besar energi sejati ke dalam pedang cemerlang itu, dan pedang cemerlang itu segera bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, tetapi setelah beberapa saat, pedang cemerlang itu mengeluarkan suara mendengung energi sejati dan kekuatan hukum yang dapat ditampung oleh pedang ini telah mencapai batasnya dan tidak dapat ditanggung lagi. Benar saja, pedang Suantian sudah tidak cukup lagi. Limuran mengerutkan kening. Pedang ini tidak lagi bisa menampilkan kekuatan magisnya, jadi ia hanya mengambilnya kembali dan menyimpannya. Harta karun Suantian sudah tidak berguna lagi, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan magis dan mantra. Gumam limuran dalam hatinya. Melihat cahaya pedang tetua keempat hendak menebas di depannya, vitalitas di sekitarnya pun seketika berubah menjadi cahaya pedang tajam, dengan niat membasmi yang mengerikan di mana-mana. Limuran mengubah teknik bela dirinya, dan masing-masing telapak tangannya membentuk setengah lingkaran cahaya hitam, yang seketika membentuk lubang hitam. Namun, teknik lubang hitam dirapalkan terlalu cepat, dan sebelum sempat menyerap terlalu banyak energi sejati, cahaya pedang tetua keempat telah menebas. Cahaya pedang itu menghancurkan lubang hitam dan langsung menusuk ke arah limuran. Murid Buddha itu terkejut. Ia pernah melihat limuran mampu menangkis kekuatan magis tetua agung sebelumnya, jadi ia berpikir bahwa limuran tidak akan kesulitan menangkis cahaya pedang tetua keempat. Ia tidak menyangka akan terjadi sesuatu yang salah. Sekarang sudah terlambat baginya untuk menyelamatkannya. Namun, saat itu, limuran memejamkan matanya sedikit, tetapi sebuah celah terbuka di antara kedua alisnya, dan sebuah pupil gelap muncul. Kemanapun pupil gelap itu memandang, semua cahaya di sekitarnya langsung tertutup kegelapan. Cahaya pedang menghilang dalam kegelapan. Ketika limuran menutup pupil matanya yang gelap, segala sesuatu di sekitarnya kembali normal, kecuali sihir cahaya pedang yang ditunjukkan oleh tetua keempat, yang sudah tidak ada lagi. Jadi, Guru Li punya trik ini. Biksu itu merasa lega dan tersenyum tipis. Ia belum lama mengenal limuran, tetapi ia tahu limuran bukan orang yang gegabah. Karena ia berani tinggal, ia pasti punya sedikit kepercayaan diri. Wajah tetua keempat memucat. Ia tak menyangka bahkan limuran, yang baru saja maju, bisa dengan mudah menghalau tebasan pedang abadi miliknya. Tak jauh dari sana, tetua ketiga dan San Feng juga mulai bertarung. Keduanya adalah ahli sihir atribut kayu. Begitu lawan bergerak, orang bisa merasakan kekuatan umum sihir mereka dan kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya.
Kultivasi dan kekuatan sihir keduanya juga kurang lebih sama, sehingga sulit untuk menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Tetua kedua juga bertindak dan bertarung bersama tetua pertama. Keduanya ingin bekerja sama untuk menghancurkan murid Buddha tersebut, tetapi murid Buddha tersebut mengandalkan kemampuan bertahannya yang hebat. Sebuah lempengan emas berterbangan kemana-mana, dan ia mampu melawan mereka berdua sendirian tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Pada titik ini, siapapun dapat melihat bahwa Situ bukanlah seorang biksu biasa di tahap awal dewa sejati, dan Limuran bukanlah dewa sejati biasa yang baru saja maju. Siapa yang kamu tunggu? Tetua Agung tak dapat menahan diri untuk bertanya. Sekalipun engkau berlatih 10.000 tahun lagi, engkau tetap tidak memenuhi syarat untuk menanyakan pertanyaan ini. Kata murid Buddha itu dengan dingin. Kesombongan murid Buddha itu membuat sang tetua murka. Ia berharap bisa memotong-motong biksu yang diselimuti cahaya keemasan itu menjadi beberapa bagian. Sayangnya, ia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sesekali, beberapa sinar pedang akan mengenai para biksu Tao, tetapi mereka langsung diserap oleh tubuh emas arhatnya yang kuat. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika mereka bertarung berhari-hari dan bermalam-malam, mereka mungkin tidak akan menang. Namun, murid Buddha itu hanya pandai bertahan. Ia tidak menunjukkan sihir serangan yang sebanding dengan pertahanannya, sehingga tetua pertama dan tetua kedua bukanlah ancaman yang berarti. Sedangkan Limuran, ia hanya mampu menahan serangan kuat tetua keempat. Ia tidak memiliki harta sihir apapun di tangannya, dan tampak tak berdaya melawan tetua keempat. Beberapa dewa sejati bertempur di sini, kekuatan magis mereka menyebar ke daerah sekitarnya, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Namun, tempat ini telah lama dihancurkan oleh mutiara pemecah langit dan menjadi rerun dewa, sehingga mereka dapat merapal mantra tanpa ragu. Tak lama kemudian, lebih dari 300 kultivator Feitian terbang mendekat. Mereka semua berada di tahap penyeberangan kesengsaraan. Atas perintah Tetua Agung, mereka berbondong-bondong datang dari seluruh penjuru suku untuk membantu. Para kultivator penyeberangan kesengsaraan ini sama sekali tidak mampu campur tangan dalam pertempuran antar dewa sejati. Namun, lebih dari 300 kultivator penyeberangan kesengsaraan bergabung untuk membentuk susunan cahaya dan memancarkan sinar cahaya yang sangat kuat dari jauh, menghantam Limuran, Situ, dan lainnya. Satu kultivator yang melintasi kesengsaraan saja bisa diabaikan, tetapi ketika lebih dari 300 kultivator bergabung, situasinya sangat berbeda. Para kultivator Feitian ini jelas telah mengembangkan teknik yang sama untuk menyatukan kekuatan, dan kekuatan gabungan mereka tak terbendung. Beginilah tepatnya cara klan Feitian menghadapi musuh yang kuat, dan Limuran beserta rekan-rekannya tak diragukan lagi adalah lawan yang tangguh. Karena kemunculan orang-orang ini, suku Feitian berada dalam kekacauan besar. Api dan ledakan yang muncul di mana-mana kecil, dan hanya menimbulkan korban jiwa yang terbatas. Yang lebih mengerikan adalah penggunaan mutiara langit pecah, yang mengubah area ribuan mil di sekitar balai leluhur tua suku Feitian menjadi tanah. Banyak orang dari suku itu tidak punya waktu untuk melarikan diri dan berubah menjadi gumpalan asap hijau, tanpa tubuh yang tersisa. Para anggota suku Feitian sangat membenci Limuran dan rekan-rekannya, terutama para kultivator yang kehilangan orang-orang terkasih mereka. Mata mereka dipenuhi kebencian. Namun, mereka tidak menyadari bahwa pemenjaraan Lei Peng oleh para tetua suku dan keserakahan mereka terhadap pil kuno itulah yang menyebabkan bencana ini. Tetua Agunglah yang memerintahkan penggunaan mutiara pemecah langit, yang menyebabkan kematian orang-orang yang mereka cintai. Tetua Agung jugalah yang kini memerintahkan mereka untuk menghadapi musuh eksternal. Namun, sebagian besar kultivator ini tidak menyadari hal ini dan hanya bisa melampiaskan amarah mereka kepada musuh eksternal. Musuh asing menyerbu, dan para biksu klan Feitian bekerja ekstra keras. Setelah para kultivator penyeberangan kesengsaraan ini muncul, situasinya memang sangat berbeda. Limuran awalnya hanya harus menghadapi serangan keempat tetua. Meskipun tidak mudah, itu sudah cukup untuk melawan. Namun, sekarang ia diserang dari waktu ke waktu oleh kekuatan magis para kultivator penyeberangan kesengsaraan ini. Ia tiba-tiba merasa sedikit bingung dan kelelahan untuk menghadapinya. Bukan hanya Limuran, San Feng, setelah diserang beberapa kali oleh para kultivator yang melewati kesengsaraan dan terpaksa berpisah untuk menghadapi mereka, juga ditangkap oleh tetua ketiga dan diserang terus-menerus. Untuk sementara waktu, ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan hanya bisa membela diri. Ia datang ke situ. Awalnya ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan dua orang, tetapi sekarang ia diserang dari segala arah. Sekuat apapun pertahanannya, akan sulit untuk mempertahankannya. Awalnya, Limuran dan tiga dewa abadi lainnya dapat bertarung secara setara dengan keempat tetua suku Feitian, tetapi dengan tambahan para biksu suku Feitian ini, keseimbangan kemenangan dengan cepat beralih ke pihak tetua suku Feitian. Limuran mengerutkan kening. Ia harus menyingkirkan para kultivator yang melintasi kesengsaraan ini. Kalau tidak,
situasi mereka akan genting. Mereka mungkin akan segera dikalahkan. Murid Buddha itu tiba-tiba menarik dirinya keluar dan berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang tinggi ke langit. Ia menangkupkan kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha Amitabha. Sang Buddha berkata, kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Dosa pembasmian ini, akan kutanggung sendiri. Begitu selesai berbicara, ia mengisi medali emas itu dengan energi sejatinya. Medali emas itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan dan berubah menjadi gunung emas raksasa setinggi ribuan kaki. Situ mengangkat gunung emas di tangannya, terbang ke formasi para biksu di tahap penyeberangan kesengsaraan, dan kemudian menghancurkan gunung emas itu dengan seluruh kekuatannya. Para biksu klan Feitian ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Namun, cahaya keemasan yang terpancar dari gunung emas menyegel ruang di sekitarnya. Para kultivator penyeberangan kesengsaraan ini memiliki kekuatan magis yang terbatas dan tidak dapat melepaskan diri dari segel di bawah gunung emas untuk sementara waktu. Tetua kedua terkejut. Jika gunung emas runtuh seperti ini, klan Feitian akan kehilangan banyak tulang punggungnya. Pergi dan selamatkan orang-orang. Tetua kedua berkata dengan tergesa-gesa kepada tetua pertama, dan pada saat yang sama ia mengubah pedang cahaya di tangannya menjadi raksasa setinggi 1000 kaki, berdiri di antara langit dan bumi kemudian kekuatan ilahi mengalir deras melalui tubuhnya, dan tubuh abadinya segera berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki, terbang ke dasar gunung emas, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mencoba menopang gunung emas itu. Ha! Teriak tetua kedua dengan keras dan menyemburkan energi sejati yang kuat dari mulutnya, yang berubah menjadi hembusan angin dan menyapu ke arah gunung emas. Gunung emas itu tetap tak tergoyahkan oleh angin kencang dan terus runtuh. Bang! Jinsan pertama-tama menghantamkan pedang raksasa tetua kedua jauh ke dalam tanah, lalu jatuh menghantam lengan tetua kedua dengan keras, menekan separuh tubuhnya ke tanah. Wajah tetua kedua berubah menjadi ungu dan merah, dan dia memuntahkan seteguk darah dengan suara wow, tetapi dia akhirnya mengambil gunung emas. Tetua Agung mengabaikan Jinsan. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menusuk San Feng dengan pedangnya. San Feng merasa ngeri dan seketika tubuhnya berkelebat, hanya menyisakan bayangan, tetapi tubuh aslinya muncul di dekat limuran. Rekan Taois Li, selamatkan aku. Mata San Feng tampak memohon. Ia tahu betul bahwa selama limuran menyelamatkannya, itu sama saja dengan seorang murid Buddha yang menyelamatkannya. Benar saja, melihat sang tetua agung memegang pedang dan membasmi limuran dan San Feng, murid Buddha itu segera memancarkan cahaya keemasan dan muncul di dekat limuran. Keempat tetua suku Feitian segera menyerang dan mengepung limuran dan 3 orang lainnya. Wajah tetua agung menjadi gelap saat ia berteriak, akan kukatakan lagi. Jika kau tidak menyerahkan San Feng, jangan salahkan aku karena tidak membiarkan kalian berdua pergi. Pada saat ini, hawa dingin tiba-tiba datang, dan serpihan salju besar jatuh dari langit malam. Pepohonan di sisi timur kerumunan perlahan-lahan tertutup es, dan es menyebar ke sana kemari, dan semuanya membeku dimanapun ia lewat. Rasa dingin menusuk hingga ke sumsum tulang, bahkan seorang abadi sejati seperti limuran tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Biksu Buddha itu mengulurkan tangan dan menangkap kepingan salju. Setelah menatapnya sejenak, ia tiba-tiba mendongak ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Peri es telah tiba. Sekarang bukan lagi pertanyaan apakah suku Feitian akan membiarkan kita pergi, tetapi apakah kita harus mengampuni suku Feitian. Peri es. Hati limuran tergerak ketika mendengar ini, dan dia bertanya melalui transmisi suara, apakah senior ini juga salah satu dari 13 dewa kiamat? Biksu itu mengangguk pelan benar, dan Peri es juga salah satu penguasa 10 senjata ilahi agung. Artefak segel abadi di tangannya jauh lebih berguna daripada lonceng Tai Huang, yang hanya memiliki kekuatan pertahanan, saat melawan musuh. Limuran sangat gembira. Ke-13 dewa abadi kiamat masing-masing adalah makhluk surgawi tertinggi, yang memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Lebih lanjut, 10 artefak suci masing-masing berisi hukum yang berbeda, paling mendasar, dan kuat. Hanya satu dari 300 klon Arhat Biksu Buddha itu sudah cukup untuk melindunginya. Menambahkan Peri es lagi akan menyelesaikan masalah ini. San Feng awalnya mengira ini adalah kekuatan magis es klan terbang, tetapi setelah mendengar kata-kata biksu itu dan melihat perubahan ekspresi limuran, ia menyadari ada sesuatu yang lain. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah orang yang datang ke sini kawan atau lawan? Aku teman lama Master Situ. Jawab limuran, lalu nadanya berubah dingin. Hari ini saatnya membalas dendam pada klan Feitian. Tetua Agung dan yang lainnya merasakan dingin menusuk tulang, melihat kepingan salju yang berterbangan, dan mendengar kata-kata para murid Buddha. Wajah mereka berubah. Tetua Agung berteriak, siapa kalian? Jika kalian tidak punya dendam terhadap klan Feitian kami, mohon berbaik hatilah. Kami akan membalas kalian dengan berlimpah di masa depan.
Pihak lain tidak menjawab. Kepingan salju yang berterbangan di langit tiba-tiba terangkat oleh hembusan angin dingin dan perlahan-lahan berkumpul menjadi segel giok es yang transparan. Peri es memang telah menyempurnakan sebuah tiruan. Segel giok es ini kemungkinan besar dapat melepaskan jejak kekuatan segel abadi. Kata murid Buddha itu kepada Limuran. Limuran bertanya kepada Zhao Wuming dengan rasa ingin tahu. Senior Wuming pernah menyebutkan bahwa kekuatan hukum cermin kekacauan kedua adalah untuk menyegel dunia, kekuatan hukum kapak penciptaan adalah untuk menciptakan dunia, dan kekuatan hukum lonceng Kaisar Agung adalah untuk menstabilkan penghalang. Aku ingin tahu kekuatan magis mendalam macam apa yang dimiliki oleh kekuatan hukum segel abadi. Zhao Wuming berkata, dingin yang ekstrim dapat membekukan segalanya, bahkan waktu. Hanya ketika waktu berhenti, ia dapat abadi. Bekukan waktu, itu benar-benar kekuatan hukum waktu. Limuran sangat takjub. Di antara sekian banyak hukum langit dan bumi, hukum waktu umumnya dianggap yang paling sulit dipahami. Sulit membayangkan segel abadi ini mampu membekukan waktu. Benar sekali, lanjut Zhao Wuming, kami, 13 Dewa Kiamat, dapat memperlambat waktu di pengadilan abadi kiamat yang tersegel. Segel abadi ini adalah kuncinya. Pikiran Limuran tergerak jadi, lebih dari 1000 tahun telah berlalu di dunia luar, tetapi hanya beberapa tahun yang berlalu di dunia cermin. Apakah ini ada hubungannya dengan segel abadi? Benar sekali. Zhao Wuming tertawa dan berkata, ke-10 artefak agung itu masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, tetapi semuanya diciptakan untuk menyegel dan membangun kembali pengadilan abadi kiamat. Jika kita ingin membangun kembali pengadilan abadi, tidak satu pun dari 10 artefak agung itu boleh hilang. Sekarang kau memiliki kapak penciptaan dan cermin kembar kekacauan, beserta segel abadi milik peri es, lonceng Tai Huang milik murid Buddha, dan kuali Qiankun milik peri buku milik rekan Taois, Xuan Yuan. Kau sekarang memiliki 6 dari 10 artefak ilahi agung. 4 sisanya adalah sitar mengki milik peri sitar, pedang Xiaoyao milik peri pedang, dan menara samsara serta peri Yin Yang, peri pemurnian abadi. Ingatlah harta karun ini masing-masing sangat penting. Ya, Limuran setuju, sambil mengingat-ingat nama ke-10 artefak itu dalam hati. Dulu, ketika ia berada di alam bawah 5 benua, Limuran telah menemukan 10 lembar kertas peninggalan Zhao Wuming, masing-masing bergambar sitar, kapak, cermin, dan harta karun lainnya. Ia kemudian mengetahui bahwa inilah ke-10 artefak itu, tetapi baru hari ini ia mengetahui nama ke-10 artefak tersebut, maupun pemilik aslinya. Limuran bertanya lagi di antara 10 artefak dewa ini, mana yang memiliki kekuatan hukum terkuat? Apakah segel abadi? Zhao Wuming berkata, dalam hal kekuatan hukum, cermin kembar keos secara alami adalah yang terkuat. Karena cermin kembar keos dimaksudkan untuk menyegel seluruh alam semesta, cermin tersebut pasti mengandung kekuatan semua hukum alam semesta. Namun, jika kedua cermin dipisahkan, baik cermin keos maupun cermin keos tidak akan sekuat artefak lainnya. Namun, jika kita berbicara tentang pertarungan ramalan, senjata pertahanan terkuat tak diragukan lagi adalah lonceng Tai Huang, yang dapat menstabilkan penghalang yang tak terhitung jumlahnya, sementara artefak serangan terkuat adalah pedang Xiaoyao milik Dewa Pedang. Adapun artefak lainnya, semuanya memiliki kegunaan uniknya masing-masing. Adapun segel abadi, yang dapat membekukan waktu, karena kekuatan hukumnya adalah hukum es paling murni dan relatif sederhana, ia berada di peringkat terakhir di antara 10 artefak besar. Mengkikin, yang juga mengandung hukum waktu, jauh lebih kompleks daripada segel abadi. Segel abadi hanya berada di peringkat terakhir. Limuran terkesima. Kekuatan artefak itu memang di luar imajinasinya. Bagi Limuran sekarang, bahkan harta abadi, apalagi artefak ilahi, akan sangat meningkatkan kekuatannya. Segel giok es di udara berubah menjadi ukuran 100 kaki, dan cahaya dingin bersinar dari dasar segel giok. Kemanapun cahaya dingin itu bersinar, kehampaan membeku, dan para biksu klan terbang yang berada dalam masa kesusahan langsung tersegel oleh es dan tidak bisa bergerak. Meskipun keempat tetua klan terbang tidak disegel oleh es, mereka merasa bahwa kekuatan sihir di tubuh mereka tampaknya telah mengeras dan sulit dimobilisasi. Tetua kedua buru-buru merapal mantra, bermaksud membantu suku terdekat pada masa kesengsaraan untuk melepaskan diri dari es, tetapi begitu dia mengangkat tangannya, wajahnya berubah drastis. Gerakannya sangat lambat, butuh beberapa tarikan napas untuk merapal mantra yang mudah ia ucapkan. Kemudian, ia perlahan mengangkat tangannya, mengumpulkan aliran energi sejati, dan perlahan melepaskannya melalui jari manisnya. Sinar cahaya putih terakhir yang dilepaskan perlahan menghantam es di tubuh salah satu kultivator penyeberangan kesengsaraan, menghancurkan es menjadi lubang besar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan cahaya putih ini tidak berkurang, tetapi aksi pancarannya diperlambat beberapa kali. Biksu Buddha itu tersenyum tipis. Donor Li, kau ingin membalaskan dendam burung roh, kan? Sekarang kau memiliki kekuatan magis peri es, kalau kau tidak bertindak sekarang,
kapan lagi kau akan bertindak? Terima kasih atas pengingatnya, Guru. Limuran sangat gembira. Ia dan murid-murid Budanya juga diselimuti cahaya dingin ini, tetapi mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh, yang berarti peri es memang membantu mereka. Berkat bantuan peri es, Limuran menjadi jauh lebih berani. Ia mengepakkan sayap hantunya dan tubuhnya berubah menjadi pikiran ilahi yang tak terlihat, tiba-tiba berteleportasi ke sekitar tetua kedua. Limuran berteriak keras. Ia tidak memiliki harta sihir apapun di tangannya, jadi ia hanya menggunakan tubuh abadinya sendiri sebagai harta, mengumpulkan kekuatan suci, dan meninju. Lengannya tiba-tiba terulur puluhan kaki, dan tinjunya yang bersinar dengan cahaya keemasan, mengenai tetua kedua seperti senjata ajaib. Tetua kedua bertepuk tangan, yang awalnya cukup untuk menangkis pukulan Limuran, tetapi gerakannya terlalu lambat. Ia baru saja mengangkat tangannya ketika pukulan Limuran mengenainya. Ia bahkan tidak sempat melepaskan cahaya peri pelindung. Bang! Pukulan itu mengenai perut bagian bawah tetua kedua dengan kuat, memutus napas di dantiannya. Kekuatan sihir dan energi sejati yang telah ia kumpulkan dengan susah payah dikalahkan oleh pukulan ini. Namun, tetua kedua juga memiliki tubuh abadi dan sangat kuat. Pukulan ini dapat menghancurkan gunung dan meretakkan bumi, tetapi tetap tidak dapat melukai tetua kedua. Namun Limuran melancarkan pukulan lagi, tinjunya berulang kali mengenai tetua kedua, dengan bunyi gedebuk yang terus-menerus. Tetua kedua hanya butuh beberapa saat untuk mengatur napas dan meredam serangan Limuran, tetapi gerakannya sangat lambat, dan aliran energi vitalnya tidak lancar. Ditambah dengan pukulan bertubi-tubi dari kekuatan Limuran yang dahsyat, energi vital yang telah susah payah ia kumpulkan pun sirna. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya Limuran menghajarnya. Adegan ini mengejutkan semua anggota klan terbang. Dalam pertempuran antar dewa sejati, ada situasi di mana satu pihak selalu kalah. Ini sungguh aneh. Bahkan Limuran sendiri merasa agak tak percaya. Dalam hal kekuatan tempur langsung, Limuran mungkin tidak mampu menandingi tetua kedua. Namun, karena terkungkung oleh kekuatan hukum, gerakan tetua kedua menjadi lambat. Perlu dicatat bahwa ketika seorang kultivator tingkat tinggi bertarung, kemenangan atau kekalahan bergantung pada satu pikiran. Dengan tetua kedua yang mengungkapkan kelemahan sebesar itu, Limuran tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk membalas dendam. Tetua ketiga dan yang lainnya tidak tega melihat tetua kedua dipukuli seperti ini dan hendak mengambil tindakan, tetapi Situ dan San Feng telah terbang ke sini dan menjebak mereka di sana, mencegah mereka campur tangan dalam pertarungan antara Limuran dan tetua kedua. Akan kuajari kau cara menyiksa Xiao Lei. Teriak Limuran dengan marah, lalu melayangkan pukulan, menghantam dada tetua kedua dengan keras. Tetua kedua langsung memuntahkan seteguk darah. Aku akan mengajarimu cara mengubah pikiran dan jiwamu. Limuran mengutuk lagi, lalu meninju tetua kedua lagi, dan tulang dada tetua kedua hampir patah. Aku akan membiarkanmu memenjarakan Xiao Lei di kotak hitam selama 100 tahun. Kata Limuran dengan marah, jika kau memenjarakannya selama 100 tahun, aku akan meninjumu 100 kali dan menghancurkan tubuh abadimu. Hanya butuh kurang dari 100 pukulan, tetapi hanya lebih dari 10 pukulan, tulang-tulang surgawi tetua kedua hancur, an-an dalamnya terkoyak, dan jiwanya terguncang oleh kekuatan besar dan berada di ambang kematian. Melihat hal ini, tetua keempat dan tetua ketiga tidak berani bertarung lagi. Tetua keempat memberi isyarat dengan jarinya, lalu meninggalkan San Feng dan melarikan diri. Dia punya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi di bawah cahaya dingin, kecepatan melarikan diri terlalu lambat. Sebelum dia bisa melakukan teknik teleportasi, biksu itu sudah tiba di sampingnya, dan perisai emas di tangannya berubah menjadi gunung emas dan hancur berkeping-keping. Pedang tetua keempat hancur tertimpa gunung emas. Sebelum ia sempat mengangkatnya, pedang itu jatuh kembali. Bang! Dengan suara dentuman keras, tubuh tetua keempat hancur total, bahkan jiwanya pun tak tersisa. San Feng hendak mengejar tetua ketiga yang melarikan diri ketika dia mendengar suara murid Buddha di belakangnya, serahkan pembasmian itu padaku. Dengan kilatan cahaya keemasan, murid Buddha itu menyusul San Feng dan segera menyusul tetua ketiga. Menyadari bahwa ia bukan tandingannya, tetua ketiga meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri bersama rohnya. Namun, di bawah naungan cahaya dingin ini, bahkan jiwanya pun melayang sangat lambat. Sebelum jiwanya sempat lenyap dan melarikan diri, ia disambar cahaya Brahma keemasan dari murid Buddha tersebut, yang langsung menghancurkan jiwa dan rohnya. Tubuh yang ditinggalkan oleh tetua ketiga juga dihancurkan oleh murid Buddha tersebut dengan telapak tangan. Limuran tidak membasmi tetua kedua secara langsung, tetapi mengepung tetua pertama bersama Situ dan San Feng. San Feng berkata, "Teman Li dan Guru Si, silakan istirahat dulu. Tetua Agung ini akan datang menjemputku, jadi aku akan menghabisinya sendiri." Sebelumnya, San Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu, tetapi sekarang semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa Tetua Agung dan yang lainnya terkekang oleh cahaya dingin,
mantra mereka lambat, gerakan mereka kaku, dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Mereka hanyalah target hidup, dan di hadapan para kultivator di alam yang sama, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Limuran mengangguk Feng Xianzi, tolong lakukan sesukamu. San Feng berterima kasih padanya dan segera bergegas menghampiri Tetua Agung. Dalam keadaan normal, sebelum San Feng sempat mendekat, Tetua Agung pasti sudah menggunakan banyak kekuatan magis untuk mengusir musuh, tetapi sebelum ia sempat mengangkat pedangnya, belati San Feng sudah menusuk punggungnya. Mengandalkan kecepatannya, San Feng hanya menggunakan pedang pendek untuk membasmi sesepuh itu, membuatnya tak berdaya melawan. Dalam sekejap, tubuh abadi sesepuh itu telah terpotong di banyak tempat. Jika bukan karena tubuh abadinya yang luar biasa kuat, ia pasti sudah ditebas ratusan kali. Dipukuli tanpa mampu melawan, bahkan kultivator terkuat pun tak sanggup menghadapi situasi ini. Tubuh fisik Tetua Agung hancur, dan jiwanya berubah menjadi ribuan cahaya putih yang memancar ke segala arah. Ia hanya berharap seberkas cahaya putih bisa membantunya melarikan diri. Selama ia bisa melarikan diri, ia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Sayangnya, Limuran sudah bersiap. Saat itu, Limuran segera memanggil taring pesona dan menyuntikkan kekuatan suci dalam jumlah besar. Taring tersebut langsung berubah menjadi puluhan ribu pedang suci, menebas ke arah cahaya putih, memotong setiap pedang menjadi berkeping-keping tanpa menyisakan satu pun. Tubuh dan jiwa Tetua Agung telah musnah. Limuran mengangguk pelan, cukup puas dengan kekuatan magisnya sendiri. Setelah mencapai tahap keabadian sejati, teknik seribu rambut ilahinya telah meningkat pesat. Sebelumnya, ia mungkin tidak akan mampu menghancurkan jiwa Tetua Agung yang telah terpisah sepenuhnya. Dalam sekejap, 3 dari 4 tetua Feitian tingkat dewa sejati terbasmi, dan satu lainnya terluka. Meskipun klan Feitian adalah klan abadi, mereka telah mengalami kemunduran. Berkultivasi hingga mencapai alam dewa sejati adalah pencapaian yang langka. Para dewa ini telah mendapatkan pengakuan dari jalan langit dan bumi, tak terkekang oleh siklus reinkarnasi dan tak terkutuk oleh langit dan bumi. Mereka dapat memanggil angin dan hujan, terbang menembus langit dan menggali ke dalam bumi, dan hampir tidak memiliki kekuatan. Namun, jika mereka menyinggung dewa yang lebih kuat, mereka dapat dimusnahkan dalam sekejap, nasib mereka sebagai dewa berakhir, dan mereka bahkan akan kehilangan hak untuk memasuki siklus reinkarnasi lagi. Limuran menjadi seorang abadi sejati untuk pertama kalinya, tetapi dia segera melihat dengan mata kepalanya sendiri ketiga orang abadi itu terbasmi, dan untuk sesaat dia merasakan banyak emosi. Kata orang, jalan menuju keabadian itu panjang. Kini setelah aku akhirnya mencapai keabadian, rasanya ini bukan akhir. Meski aku telah menjadi abadi, jalan di depan masih panjang dan sulit. Biksu Buddha itu menatap para kultivator Feitian yang membeku di bawahnya dan bertanya, Guru Li, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang Feitian ini? Aku siap membasmi mereka semua. Katakan saja, Guru Li, dan aku akan bertanggung jawab. Sebelum Limuran sempat menjawab, San Feng buru-buru berkata, sama sekali tidak. Aku juga dari klan Feitian, setengah anggota klan Feitian. Pelakunya telah terbasmi, dan para tetua yang menjebak burung roh rekan Daois Li telah tewas atau terluka. Rekan Daois Li, mohon maafkan anggota muda klan Feitian lainnya. Limuran merenung dan berkata, biarkan aku, dewa abadi ini mengampuni mereka, tetapi mereka harus menyetujui 2 syaratku. 2 syarat yang mana? San Feng bertanya dengan heran. Pertama, serahkan harta karun ajaib yang ditinggalkan para tetua ini. Kata Limuran. Gampang. San Feng segera menyerahkan pedang ajaib Tetua Agung itu kepada Limuran. 2 pedang ajaib lainnya dan sebuah tongkat kayu kuning telah diperoleh Limuran dan murid-muridnya. Limuran mengambil pedang pelangi, tetapi memberikan tongkat kayu kuning milik tetua ketiga kepada San Feng. Harta karun ini dekat dengan keterampilan peri, jadi berikan kepada peri untuk melindunginya. Terima kasih, rekan Daois Li. Aku ingin tahu apa syarat kedua. Tanya San Feng. Limuran berkata, penatua kedua ini memenjarakan burung rohku di dalam kotak besi gelap selama 100 tahun, menyebabkan Xiao Lei sangat menderita. Aku berniat menghajarnya hingga ke hukuman abadi, memaksanya kembali ke 6 alam reinkarnasi. Karena peri Feng memohon belas kasihan, aku bisa mengampuni kematiannya, tetapi aku tidak bisa lolos dari hukumannya. Tubuh abadinya hampir hancur, dan kultivasinya benar-benar sia-sia, tetapi ia masih memiliki umur panjang di depannya. Sang abadi ini akan memenjarakannya dalam kotak besi hitam, dan membiarkannya menderita rasa sakit penahanan. Biarkan ia merasakan pahitnya hidup. Jika klan Feitian bersedia memenjarakan tetua kedua ini selama 1000 tahun, dewa ini bersedia mengampuni nyawa para kultivator klan Feitian lainnya. San Feng mengangguk setelah mendengar ini. Balas dendam, pendekatan rekan Daois Li masuk akal. Tetua kedua, kau memenjarakan Lei Peng bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kepentingan klan Feitian. Namun,
Jika kau mendapat balasan dari Guru Lei Peng, kau sendiri yang menanggung akibatnya. Apakah kau bersedia menanggung 1000 tahun penahanan hari ini untuk menyelamatkan nyawa para kultivator klan Feitian di tahap penyeberangan kesengsaraan? Tetua kedua sedang sekarat, tetapi ia berusaha keras untuk berkata, aku bersedia. Klanku telah melebih-lebihkan kekuatannya sendiri dan telah menyinggung para Dewa Agung. Aku akan menanggung semua dosanya. Aku hanya meminta para dewa untuk melepaskan klanku. Limuran mengangguk pelan. Ia tahu tetua kedua tak punya pilihan selain menyetujui permintaannya, tetapi kelugasan jawabannya agak tak terduga. Bagi seorang kultivator Feitian, terkurung dalam kotak besi sempit dan gelap ini selama 1000 tahun adalah hukuman yang luar biasa. Tapi bukankah Xiao Lei juga pernah mengalami siksaan seperti itu? Inilah balasan yang pantas ia terima. Limuran secara pribadi menempatkan berbagai batasan di dalam tubuh tetua kedua, menyegel kekuatan sihirnya sepenuhnya. Ia kemudian mengikat tangan, kaki, dan tubuhnya dengan rantai dan menempatkannya di dalam kotak besi. Ia kemudian mengeluarkan beberapa jimat penyegel dan menempelkannya di kotak tersebut. Limuran berkata dengan lantang kepada sekelompok kultivator Feitian, selama 1000 tahun, kalian tidak boleh membuka kotak besi ini. Dewa abadi ini boleh kembali ke sini kapan saja. Jika kalian membiarkanku menemukan jimat penyegel rusak atau kotak besinya terbuka, aku akan menghukum kalian semua. Baik, para biksu klan terbang itu tidak berani melawan dan hanya bisa setuju dengan enggan. Urusannya sudah selesai, ayo pergi. Murid Buddha itu mengirim pesan suara kepada Limuran, peri es hanya menunjukkan kekuatan magisnya, bukan wujud aslinya. Sepertinya dia tidak ingin orang luar melihatnya. Limuran mengangguk, dan bersama muridnya, ia berubah menjadi 2 garis cahaya dan terbang ribuan mil jauhnya. San Feng tertegun sejenak, lalu berubah menjadi seberkas cahaya abadi dan mengejar Limuran. Tak lama kemudian, mereka bertiga meninggalkan klan Feitian. Begitu mereka meninggalkan klan Feitian, mereka mendapati Huo Yun dan Bu Yunjun menunggu di sana. Setelah melihat kedua orang ini, Limuran berkata kepada murid Buddha itu, Guru Si, orang-orang ini dulunya adalah teman-teman saya. Mohon tunggu sebentar agar saya dapat berbicara dengan mereka. Biksu Buddha itu mengangguk dan menyaksikan Limuran dan San Feng terbang menuju Huo Yunlai dan yang lainnya, sementara dia sendiri melayang tinggi di langit dan memandang ke kejauhan. Dua rekan tauku, kenapa aura kalian begitu aneh? Mungkinkah kalian telah mencapai tingkat keabadian sejati? Bu Yunjun sangat terkejut dan terdiam sesaat. Huo Yunlai juga sangat terkejut dengan kemajuan Limuran, tetapi saat melihat San Feng, dia hanya menunjukkan kegembiraan besar dan tidak terlalu terkejut. Selamat kepada Peri Feng karena telah mendapatkan kembali tubuh abadinya. Huo Yunlai benar-benar mengetahui identitas San Feng dan bahkan mengubah cara ia menyapanya. San Feng mengangguk dan berkata, saya berada di posisi saya saat ini berkat bantuan saudara Huo selama bertahun-tahun. Huo Yunlai berkata, di kehidupan sebelumnya, Peri Feng adalah seorang tetua abadi emas dari klan Feitian. Ia membasmi banyak orang saat memurnikan ramuan, tetapi ia juga menyelamatkan banyak orang dengan ramuannya. Jika bukan karena pertolongan Peri Feng, aku pasti sudah lama binasa. Setelah diselamatkan oleh peri itu, aku bersumpah untuk membalasnya 10 kali lipat. Peri Feng telah menyelamatkan hidupku sekali, jadi aku akan membalasnya dalam 10 kehidupan. Selama 10 kehidupan, aku telah menemani Peri Feng bereinkarnasi, semua itu untuk membalas kebaikannya. Kini setelah kebaikannya terbalas, dan Peri Feng telah memenuhi keinginannya dan mendapatkan kembali tubuh abadinya, saatnya aku pergi. Anugerah seumur hidup, 10 kehidupan untuk dibalas. Hati Limuran tergerak ketika mendengar ini, dan ia memuji saudara Huo sangat berterima kasih dan menepati janjinya, sungguh mengharukan. Saya masih berutang ratusan jimat emas kepada saudara Huo, bagaimana mungkin saudara Huo pergi secepat ini? Huo Yunlai tertawa terbahak-bahak mendengarnya jimat emas itu cuma lelucon. Mulai sekarang, rekan Daois Li, tolong jaga Peri Feng baik-baik. Mengenai jimat emas itu, anggap saja itu tugasku. Tuan Bu, kita sudah saling kenal. Rekan Taois Li dan Peri Feng tidak tertarik dengan harta karun saya ini, jadi saya serahkan semuanya kepada Anda. Saya harap ini bisa membantu Anda, kata Huo Yun sambil menyerahkan semua harta karun itu kepada Bu Yunjun. Bu Yunjun tercengang saudara Huo, apa maksud gerakan ini? Huo Yunlai tersenyum dan berkata, aku telah membalas kebaikanmu selama 10 kehidupan. Selama 10 kehidupan ini, aku telah hidup untuk Peri Feng. Kini setelah kebaikanku sempurna, saatnya aku kembali bereinkarnasi dan mencari jalanku sendiri. Feng Xianzi, rekan Daois Li, jika kita ditakdirkan untuk hidup abadi, kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Setelah Huo Yunlai selesai berbicara, ia tertawa terbahak-bahak, dan sosoknya perlahan berubah menjadi bayangan, lalu menghilang seperti asap hijau, menghilang di antara langit dan bumi.
Mata San Feng berkaca-kaca saat ia membungkuk ke angkasa luas sebagai tanda perpisahan. Secuil pikiran telah menyelamatkannya, anugerah seumur hidup telah dianugerahkan kepadanya. Setelah 10 kali kehidupan penuh persahabatan dan perlindungan, ia mengucapkan selamat tinggal yang terakhir dan tegas. Kepergian Huo Yunlai begitu cepat dan bersih, tetapi bayangannya telah terukir dalam di hati San Feng, sebuah bayangan yang tak pernah terhapus. Terima kasih, Saudara Huo. San Feng tersedak. Limuran mendongak ke tempat asap menghilang dan mendesah pelan, merasakan sedikit emosi. Ketiganya terdiam sejenak, dipenuhi rasa rindu. Akhirnya, Bu Yunjun memecah keheningan. Ia berkata, ternyata Peri Feng punya latar belakang yang hebat, dan ada begitu banyak kisah antara Peri Feng dan Saudara Huo. San Feng berkata, Tuan Bu, sebelumnya saya terpaksa menyembunyikan identitas saya dari Anda. Saya sungguh tidak punya pilihan. Mohon maafkan saya. Bu Yunjun menggelengkan kepalanya berulang kali. Tentu saja aku mengerti. Kalau aku punya rahasia, aku tidak akan membocorkannya kepada siapapun. Tapi aku penasaran apa rencana peri itu untuk masa depan. Apakah aku masih punya kesempatan untuk bepergian bersamanya? San Feng menghela napas, Tuan Bu sangat mencintaiku, dan aku mengerti perasaannya. Namun, ada perbedaan antara kau dan aku, manusia abadi dan manusia biasa, jadi sebaiknya kau cari pasangan lain yang baik. Perkataan yang luar biasa. Ada perbedaan antara manusia abadi dan manusia biasa. Bu Yunjun mendesah. Tingkat kultivasiku saat ini memang tidak sebanding dengan Peri Feng. Namun, jika suatu hari nanti tuan muda setingkat ini juga mencapai tingkat dewa sejati, aku ingin tahu apakah kita bisa melanjutkan hubungan kita lagi. San Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, aku dulunya adalah Dewa Emas. Sekarang setelah aku mendapatkan kembali tubuh abadiku, tujuanku tentu saja adalah memulihkan kultivasi Dewa Emasku. Jika aku ingin menemukan pasangan, kultivasi dewa sejati saja masih jauh dari cukup. Setelah kau menjadi Dewa Emas Daluo, kita bisa bertemu lagi. Daluo Jinxian, Bu Yunjun terkejut. Alam dewa sejati sudah sangat jauh baginya, apalagi Daluo Jinxian. Kata-kata San Feng praktis menyatakan bahwa ia tidak memiliki peluang untuk mencapainya. Namun, Bu Yunjun tidak patah semangat. Ia mengangguk dan berkata, setuju. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk berkultivasi dan menjadi Dewa Emas sesegera mungkin. Selamat tinggal. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Bu Yunjun berbalik dan pergi tanpa menoleh. Dalam sekejap mata, ia menghilang dari pandangan Limuran dan yang lainnya. Kenapa kau begitu kejam, Peri Feng? Bahkan kita pun tak mampu mencapai alam abadi emas. Kata Limuran sambil mengerutkan kening. San Feng mendesah pelan, tersenyum getir, dan berkata, jika makhluk abadi ini tidak kejam, bagaimana mungkin aku memutuskan ikatan ini? Mungkin Guru Bu akan terinspirasi oleh ini dan membuat kemajuan pesat dalam kultivasinya di masa depan. Jika dia menjadi depresi dan kehilangan kesabaran, itu berarti tekadnya lemah dan takdirnya sebagai makhluk abadi tidak cukup kuat. Li Muran mengangguk. Apa yang dikatakan peri itu masuk akal. Namun, aku tak pernah menyangka Saudara Huo dan peri itu telah bersama selama 10 kehidupan. Mungkinkah Saudara Huo dan peri itu tak pernah menjadi pasangan selama 10 kehidupan ini? Peri Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Huo sangat jelas tentang identitasnya. Dia hanya ingin membalas budi dan tidak membahasnya. Dalam 10 kehidupan ini, dia telah menjadi guru atau kakak laki-lakiku, atau makhluk roh atau muridku. Terlepas dari statusnya, dia selalu berada di sisiku, membantuku naik ke dunia abadi dan memulihkan tubuh abadiku. Namun, baru di kehidupan ini akhirnya semua itu terpenuhi. Pada titik ini, mata Peri Feng kembali berkaca-kaca. Ia berkata perlahan, aku tak pernah menyangka hari penyempurnaan akan menjadi hari perpisahanku dengannya. Jika aku tahu ini, mengapa aku tidak menunggu beberapa kehidupan lagi? Limuran tetap diam. Selama 10 kehidupan terakhir, San Feng hanya ingin memulihkan tubuh abadinya. Namun, setelah pulih, ia menyadari bahwa 10 kehidupan ini tidak sia-sia. Rasa syukur antara dirinya dan Huo Yunlai bahkan lebih tak terlupakan daripada tubuh abadinya. Limuran tengah melamun ketika mendengar San Feng bertanya, apa rencanamu selanjutnya, rekan Daois Li? Limuran terdiam sejenak dan berkata, setelah menyelamatkan burung roh, aku berencana kembali ke penghalang istana abadi untuk melanjutkan kultivasiku. Peri Feng berjanji menjadi budakku, dan aku juga berjanji menjaganya demi Saudara Huo. Sepertinya peri itu tak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan bersamaku. San Feng tersenyum tipis, dewa ini juga punya ide yang sama. Sejak tiba di alam abadi yang liar ini, kau dan aku telah sangat berhati-hati di sepanjang jalan, menghindari bahaya apapun. Sekarang setelah kau dan aku sama-sama mencapai status dewa sejati, saatnya untuk benar-benar menjelajahi alam abadi yang liar. Setelah Limuran, San Feng, dan Situ terbang puluhan ribu mil jauhnya dari rerun Dewa Kota Muk,
Situ tiba-tiba menghentikan penerbangannya dan berkata ke suatu tempat di belakangnya, tidak ada orang luar lagi di sini. Apakah peri es masih enggan menunjukkan dirinya? Limuran dan San Feng juga berhenti dan menoleh ke belakang dengan saksama. San Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah benar-benar ada yang mengikuti kita? Limuran menggelengkan kepalanya pelan. Ia sudah melepaskan indera kedewaannya dan menjelajahi area itu dengan saksama, tetapi tidak menemukan apapun. Jika seseorang benar-benar mengikutinya, maka kemampuan bersembunyi orang ini sungguh luar biasa. Apa bedanya melihat dan tidak melihat? Suara perempuan samar terdengar, dengan nada dingin. Ketiga pendeta itu terkejut karena suara itu tidak datang dari belakang, melainkan dari depan. Ketiganya berbalik lagi, hanya untuk melihat cahaya redup berkelebat di udara. Sebuah tangan giok melepas selendang sutra transparan, dan setelah selendang itu terlepas, sesosok peri anggun muncul menggantikannya. Peri ini memiliki wajah yang sangat cantik, tetapi ekspresinya sangat dingin, dengan tatapan yang berubah-ubah. Ia tampak melirik Limuran secara tidak sengaja, tetapi setelah bertemu pandang dengan Limuran, ia mengalihkan pandangannya. Rasa dingin yang samar menyelimuti sang peri, membuat kulitnya tampak seperti patung es dan batu giok. Ditambah dengan temperamennya yang dingin, ia sesuai dengan julukan peri es. Apakah dia peri es? Sesuai namanya, peri itu seperti es. Pikir Limuran dalam hati. Murid Buddha itu menyampaikan pesan, bukankah peri es juga bergegas ke sini secara khusus setelah menerima ordo tanpa nama? Peri es mengangguk pelan kupikir Zhao Wuming yang datang, tapi ternyata dia. Setelah itu, peri es kembali menatap Limuran dengan tatapan penuh arti. Haha, murid Buddha itu tertawa dan berkata, kau tidak pernah memikirkannya, kan? Aku juga terkejut saat itu. Namun, pendonor tanpa nama itu juga ada di sini, saat ini, di dantiannya. Hanya saja tubuh roh pendonor tanpa nama itu belum terbentuk, jadi dia tidak bisa muncul untuk menemui kita. Benarkah? Peri es tertegun sejenak, lalu mengangguk jadi, Wuming bersedia tinggal di tubuhnya, tapi ini juga masuk akal. Setelah berkata demikian, peri es tiba-tiba mengulurkan jari-jari gioknya yang ramping, lalu seutas benang es yang transparan muncul, terbang perlahan ke arah Limuran. Aku ingin bicara dengan Wuming, kata peri es. Limuran tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera menangkap sutra es itu. Seperti yang diduga, sutra es itu bertindak seperti jembatan, memungkinkan Zhao Wuming berkomunikasi langsung dengan peri es melalui kesadaran ilahinya. Di saat yang sama, Limuran juga dapat mendengar percakapan mereka. Zhao Wuming segera berkata, salam, Tuan Bibi. Tuan, Limuran terkejut. Zhao Wuming sudah menjadi peri paling luar biasa yang dikenalnya. Peri es ini ternyata adalah tetua Zhao Wuming. Zhao Wuming tahu bahwa Limuran terkejut, jadi ia menjelaskan, berkat bimbingan guru di masa mudanya, kultivasi Wuming berjalan lancar dan ia mampu naik dari alam bawah ke alam abadi. Bisa dibilang guru adalah guru kultivasi Wuming. Namun, guru tidak mengizinkan Wuming memanggilnya guru, dan hanya mengizinkan Wuming memanggilnya guru. Jadi begitu, Limuran mengangguk diam-diam. Kapan kultivasimu bisa pulih? Tanya peri es kepada Zhao Wuming. Zhao Wuming berkata, butuh ribuan tahun bagi tubuh roh bunga kelahiran kembali untuk matang. Setelah tubuh rohnya matang, Wuming akan mampu membangun kembali tubuh abadinya dan merasakan jalan tertinggi langit dan bumi. Ia akan menggunakan kekuatan hukum untuk membantu Wuming memulihkan kultivasinya. Jika semuanya berjalan lancar, ia dapat memulihkan kultivasi abadi surgawinya dalam 10.000 tahun. Peri es mengangguk sedikit dan bertanya, apakah kau tahu tentang hilangnya alam asal? Zhao Wuming menghela napas Tuan Si sudah memberitahuku, tapi Wuming tidak tahu alasannya. Bahkan kau tidak tahu. Peri es sedikit mengernyit, dan ekspresi dinginnya akhirnya sedikit berubah sepertinya masalah ini cukup rumit. Setelah peri es berbicara dengan Wuming, ia mengulurkan jarinya dan menjentikkannya. Benang es itu berubah menjadi gumpalan udara dingin, lalu perlahan menghilang. Murid Buddha bertanya, apakah peri es juga mengirim klonnya ke sini? Peri es menggelengkan kepalanya sedikit. Ini bukan klon. Ini tubuh es yang terbentuk dari seberkas energi dingin yang ditinggalkan oleh makhluk abadi ini. Mungkin setingkat makhluk abadi tingkat tinggi. Alam abadi suri ini tidak aman. Kita akan mencoba membawanya dan Wuming ke alam abadi yang aman, lalu kita bisa bertemu dalam wujud asli kita. Benar, kata murid Buddha itu, aku juga melihatnya seperti itu. Sayangnya, klon yang kau dan aku kirim terbatas kekuatannya dan tidak bisa melewati penghalang alam abadi. Setidaknya seseorang harus menjadi dewa emas untuk bisa bepergian di antara berbagai alam abadi. Setelah menerima ordo tanpa nama, tubuh asliku sedang mencoba menciptakan klon dewa emas yang lebih kuat, tetapi akan butuh waktu yang cukup lama untuk sampai di sini. Aku juga, peri es mengangguk. Hati Limuran tergerak ketika mendengar ini. 13 dewa kiamat benar-benar sangat mementingkan Zhao Wuming.
Sekalipun tubuh asli mereka tidak nyaman untuk bergerak, mereka akan menemukan cara untuk meninggalkan klon di berbagai alam abadi untuk mendukungnya. Terima kasih kepada kalian berdua, senior. Limuran membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Peri es tertegun sejenak, lalu berkata kepada Limuran, kau tidak mengenaliku. Kenapa kau memanggilku senior? Limuran menggelengkan kepala dan menjawab melalui transmisi suara junior ini tahu bahwa kau adalah salah satu dari 13 dewa abadi akhir zaman. Kau memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan kekuatan magis yang luar biasa. Tentu saja, aku harus memanggilmu senior. Sepertinya kau lupa banyak hal. Peri es mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. San Feng melihat Limuran dan yang lainnya berbisik-bisik dengan peri es yang tiba-tiba muncul untuk beberapa saat, tetapi tidak ada yang memperkenalkan diri. Maka San Feng pun terbang maju dengan canggung dan membungkuk kepada peri es, sambil berkata, peri kecil dan Feng, senang bertemu denganmu, sesama makhluk abadi. Bolehkah aku tahu alamatmu? Peri es menatap San Feng dan bertanya, apakah kamu pendamping abadi? San Feng menggelengkan kepalanya berulang kali rekan abadiku salah paham. Aku adalah rekan Li Daoyou. Kami bertemu saat berkelana bersama di alam abadi liar. Biksu Buddha itu tertawa dan berkata, setahu saya, pendonor wanita ini bersedia menikah, tetapi dia ditolak oleh pendonor Li. Wajah San Feng langsung memerah, tetapi inilah kenyataannya, dan ia tak punya cara untuk membantahnya. Semua itu karena situasinya sedang kritis saat itu, dan ia tak bisa memikirkan syarat lain yang akan membuat Limuran terkesan untuk membantunya selain menikahinya. Jadi begitu, peri es tak kuasa menahan senyum ketika melihat pemandangan ini. Senyum tipis tersungging di sudut mulutnya, tapi itu hanya sekejap, dan ia langsung kembali ke ekspresi dinginnya. Murid Buddha itu terkejut saya pernah berhubungan dengan peri es, tetapi ini pertama kalinya saya melihat senyumnya. Peri es mengganti pokok bahasan dan bertanya, selain peri Phoenix ini, apakah kamu punya teman lain? Tidak, Limuran menggelengkan kepalanya. Huo Yun memasuki reinkarnasi sendirian, dan Bu Yunjun pergi jauh. Awalnya, ada 4 orang yang bepergian bersama, tetapi sekarang hanya dia dan San Feng yang tersisa. Nada suara peri es tiba-tiba berubah gelap kalau begitu, kedua orang licik ini pasti musuh, bukan teman. Begitu kata-kata itu terucap, peri es menjentikkan jari gioknya, dan cahaya dingin melesat ke arah pohon raksasa di hutan lebat yang jauh, dan membekukan hutan lebat itu dalam sekejap. Di bawah es, 2 sosok, satu hitam dan satu putih, muncul, dan berubah menjadi 2 berkas cahaya yang membubung ke langit dan mendarat di udara. 2 makhluk abadi, Wu dan Bai. Limuran mengenali kedua sosok itu sekilas. Mereka adalah klon Wu dan Bai. Ia dan Tai Changkong pernah ditangkap oleh klon-klon ini sebelumnya, tetapi sekarang ketika mereka bertemu kembali dengan kedua klon ini, mereka benar-benar berbeda. Jadi kalian berdua, teriak Limuran dengan marah. Dengan satu pikiran, tubuhnya berubah menjadi bayangan sisa dalam sekejap cahaya. Sesaat kemudian, ia muncul di dekat klon 2 dewa abadi, Wu dan Bai. Kau, bagaimana kau bisa mencapai alam abadi sejati? Seru klon Wu Feng Taixian. Tetapi klon Bai Taixian segera bertindak selagi rekan-rekannya tidak ada, kita bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Mungkin kita masih bisa melarikan diri tepat waktu. Wu Feng Taixian pun langsung terbangun, dan kedua klon Taixian masing-masing mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menunjukkan kekuatan magis mereka. Klon Wu Feng Taixian bertepuk tangan dan menyemburkan energi sejatinya secara bersamaan, lalu langsung berubah menjadi kabut hitam pekat sementara klon Bai Taixian menjentikkan 10 jarinya, dan cahaya perak melesat keluar, yang ternyata adalah jarum terbang sepanjang beberapa inci. Kau hanya anak nakal, beraninya kau menyerangku. Peri es di kejauhan mendengus dingin, kilatan dingin di matanya, dan ia menunjuk jari gioknya dengan ringan. Udara dingin yang menyelimuti hutan lebat tiba-tiba menjadi jauh lebih berat, dan seluruh hutan lebat serta kehampaan di dekatnya langsung tertutup es. Kabut hitam yang dipancarkan klon Wu Feng Taixian belum mencapai Limuran, tetapi telah membeku menjadi balok es hitam besar dalam cahaya dingin dan jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh klon Bai Taixian juga disegel oleh es, berubah menjadi potongan-potongan es tebal yang pecah, yang jatuh sebelum mengenai Limuran. Puluhan tahun yang lalu, makhluk abadi ini ditangkap oleh kedua klon ini. Hari ini adalah kesempatan bagiku untuk membalas budi mereka. Limuran mengeluarkan pedang abadi pelangi dari lengan bajunya dan menyuntikkan energi sejati yang kuat ke dalam pedang itu. Pedang itu langsung bersinar terang, dan dengan satu tebasan, energi langit dan bumi di sekitarnya, yang dipengaruhi oleh prinsip pedang, berubah menjadi sinar cahaya abadi dan menebas ke arah klon Wu Feng Taixian. Limuran hanya menyerang sekali, tetapi ribuan cahaya pedang berkilat, auranya luar biasa. Klon Wu Feng Taixian begitu ketakutan hingga ia hendak menggunakan tenaga dalamnya untuk melawan,
Tetapi ia mendapati bahwa udara dingin tanpa disadari telah menyerbu tubuhnya, sehingga menyulitkan energi sejatinya untuk mengalir, dan gerakan merapal mantranya pun menjadi sangat lambat. Sebelum ia sempat menggerakkan tangan untuk merapal mantranya, cahaya pedang limuran telah menebasnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya tertusuk ribuan cahaya pedang, meninggalkannya berlubang-lubang. Cahaya pedang terkuat menembus luka-lukanya, melahap dagingnya. Tak lama kemudian, tubuhnya meleleh dalam cahaya putih yang berkilauan, tanpa setitik debu pun tersisa. Klon Bai Taixian terkejut melihat ini, dan buru-buru merapal mantra untuk berteleportasi. Ketika limuran membasmi klon Wu Feng Taixian, ia sudah merapal mantra sekuat tenaga dan membuat beberapa jejak telapak tangan, menghancurkan segel es di sekitarnya. Ia pikir ia bisa berteleportasi sebelum limuran sempat menebasnya, tetapi ia mendapati bahwa meskipun segel esnya rusak, perapalan mantranya masih sangat lambat. Sebelum ia sempat melarikan diri, lightsaber limuran telah menebasnya. Dengan suara puf-puf, cahaya pedang lain menyambar. Setelah cahaya itu menyambar, semuanya tertelan oleh cahaya pedang, dan klon Bai Taixian pun menghilang tanpa jejak. Puluhan tahun yang lalu, limuran hanyalah seorang kultivator di tahap awal kesengsaraan, belum menjadi abadi. Ketika ia bertemu dengan kedua klon ini, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dengan mudah ditangkap oleh mereka. Namun hari ini, puluhan tahun kemudian, limuran telah berhasil melewati 3 tingkat kesengsaraan abadi dan maju ke tingkat abadi sejati. Dengan bantuan peri es, ia hanya membutuhkan 2 pedang untuk membasmi kedua klon ini. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Limuran menyimpan pedang peri pelangi. Hanya San Feng yang memuji keahlian pedangnya dan mengatakan bahwa ia mampu membasmi 2 klon dengan level yang sama tepat setelah mencapai level dewa sejati. Namun, murid Buddha dan peri es tidak mengatakan apa-apa, karena mereka tampaknya berpikir bahwa dengan kemampuan limuran, membasmi kedua klon ini adalah hal yang wajar. Siapakah kedua orang ini? Tanya peri es. Limuran berkata, mereka adalah 2 makhluk abadi, Wu dan Bai. Mereka berasal dari sebuah faksi di alam abadi yang disebut Sekte Ibel Surgawi. Aku ditangkap oleh mereka bertahun-tahun yang lalu, tetapi aku berhasil melarikan diri. Sejak saat itu, mereka berdua terus memburuku. Wu dan Bai sama-sama kultivator Taixian, dan yang baru saja muncul adalah klon mereka. Aku memiliki batasan yang ditetapkan oleh kedua makhluk abadi ini di dalam diriku. Aku hanya berhasil menyegelnya, tetapi belum sepenuhnya melepaskannya. Itulah sebabnya mereka dapat merasakan perkiraan lokasiku melaluinya dan terus mengejarku. Pada titik ini, limuran menambahkan dalam transmisi suara, justru karena pengejaran kedua dewa abadi ini dan Sekte Ibel Surgawi, aku meminta bantuan kalian, para senior, dan itulah yang menyebabkan insiden Ordo tanpa nama selanjutnya. Sekte Ibel Surgawi. Peri es sedikit mengernyit dan bertanya melalui transmisi suara, tubuh dingin abadi ini disegel di bawah kolam 9 Nether Frost sepanjang tahun dan jarang digunakan, jadi aku hanya tahu sedikit tentang urusan dunia kultivasi abadi di sini. Tuan Si, pernahkah kau mendengar tentang Sekte Ibel Surgawi? Murid Buddha itu menggelengkan kepala dan berkata, klon arhatku menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermeditasi dan berlatih keras, dan sesekali berkelana ke alam abadi yang liar. Ia juga tidak terlibat dalam pasang surut dunia kultivasi abadi, jadi ia tidak begitu paham. Di suatu tempat di negeri dongeng liar, ada gua Wu Feng yang abadi. Tiba-tiba, guntur menggelegar di langit yang tadinya tak berawan, dan retakan miring panjang muncul di langit. Garis tipis cahaya putih memancar dari retakan itu. Cahaya putih itu langsung menembus batasan istana abadi dan jatuh ke aula gua, lalu menjelma menjadi seorang abadi setengah baya dengan ekspresi tergesa-gesa. Teman Bai Xianyu datang begitu cepat. Wu Feng Taixian berdiri dari kursi utama dan memberi salam dengan membungkuk. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Bai Taixian mengerutkan kening, dan Wu Feng Taixian juga tampak serius. Wu Feng Taixian menghela napas, aku tak pernah menyangka bahwa setelah beberapa bulan tak bertemu dengannya, dia sudah mencapai level dewa sejati. Terus terang saja, terakhir kali dia lolos, dia baru berada di tahap awal penyeberangan kesengsaraan, belum mencapai level dewa. Sekarang, puluhan tahun kemudian, dia sudah mencapai status abadi. Sungguh langka, kau dan aku mengirim klon kami untuk menangkapnya, tapi dia membasmi kami. Bai Taixian berkata, meskipun kedua klon ini telah dikultivasikan selama bertahun-tahun dan membutuhkan banyak usaha, itu sudah cukup untuk menemukan lokasinya dan menghancurkannya. Namun, pasti ada alasan untuk sesuatu yang aneh. Mungkinkah anak ini benar-benar mendapatkan warisan naga sejati yang kuat, sehingga ia dapat mengatasi 3 tingkat kesengsaraan abadi dalam beberapa dekade. Namun, keahliannya tampaknya tidak ada hubungannya dengan warisan naga sejati. Wu Feng Taixian mondar-mandir 2 kali di aula, lalu tiba-tiba berhenti dan berkata, apapun kebenarannya, semua spekulasi kita hanyalah dugaan. Hanya dengan menangkap anak ini kita bisa mengetahuinya.
Dia baru saja mencapai tahap abadi sejati, dan dia dibantu oleh seorang biksu abadi giok di tahap abadi sejati awal dan dua kultivator wanita abadi atas di tahap abadi sejati tengah. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat dan tidak lagi sebanding dengan level sebelumnya, selama kau dan aku, kedua Taexian, bertindak secara pribadi, dan mengundang dua teman abadi kuat lainnya dari sekte kita untuk membantu, tidak akan menjadi masalah besar untuk menangkap orang-orang itu. Bai Taexian tampak sedikit khawatir. Ia merenung, meski begitu, kekuatan sihir atribut es milik kultivator perempuan itu sungguh luar biasa. Awalnya, klon kami punya banyak kesempatan untuk melarikan diri, tetapi karena hukum es kultivator perempuan itu terlalu kuat, kami tidak bisa melarikan diri. Jika kau dan aku ingin bertindak, pertama-tama kita harus menemukan cara untuk menghadapi teknik atribut es itu. Rekan abadi Bai benar sekali. Wu Feng Taexian mengangguk. Teknik es itu memang luar biasa, dan kita harus waspada. Namun, tekniknya sangat sederhana, murni kekuatan es, sehingga lebih mudah diincar. Hati Bai Taexian tergerak ketika mendengar ini apa maksud Wu Xianyu. Es dan api saling bertolak belakang. Wu Feng Taexian tersenyum tipis. Selama kita menggunakan harta karun pemberian Tetua Agung, kita pasti bisa menahan kekuatan es wanita ini. Setelah kemampuannya dipatahkan, para kultivator lain tak akan lagi menjadi masalah. Tapi harta karun itu dipinjamkan kepada kami oleh Tetua Agung untuk menjalankan misi sekte kami. Jika kami menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa izin, itu akan menjadi kejahatan serius begitu kami ketahuan. Kata Bai Taexian ragu-ragu. Wu Feng Taexian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Sahabat Bai, kenapa repot-repot begitu? Selama kita bertindak cepat, tangkap bocah itu, selesaikan misi yang diberikan sekte, dan akhirnya kembalikan harta karun itu kepada Tetua Agung, semua masalah akan terselesaikan. Sekarang harta karun itu ada di tangan kita, bagaimana mungkin kita melewatkan kesempatan emas seperti itu?" Bai Abadi mengangguk pelan. Kata-kata teman Wu memang masuk akal. Namun, jika masalah ini terbongkar, kau dan aku pasti akan dihukum berat oleh sekte. Kita harus berhati-hati dan mempertimbangkan dengan matang. Izinkan aku merenung sejenak sebelum memberikan tanggapanku. Wu Feng Taexian tertawa dan berkata, "Teman Bai, jangan ragu terlalu lama. Anak ini sudah mencapai tahap abadi sejati. Jika kita tidak bertindak sekarang, aku khawatir dia akan mampu menghapus batasan di tubuhnya secara perlahan dan menyeluruh. Saat itu, kita tidak akan bisa melacak keberadaannya. Mencoba bertindak apapun akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami." Setelah mendengar perseteruan limuran dengan para dewa Wu dan Bai, Peribing berkata dengan tenang, kultivasinya memang tidak tinggi, tapi dia sudah banyak mendapat masalah. Sama saja seperti sebelumnya. Limuran sangat penasaran. Entah itu Zhao Huming, Si Tu, atau peri es di depannya, mereka semua sepertinya mengenalinya saat pertama kali bertemu, tetapi dia tidak mengenal mereka. Limuran tak kuasa menahan diri untuk bertanya melalui transmisi suara dari apa yang kau katakan, sepertinya kau sudah lama mengenalku, tapi aku tidak ingat hal seperti itu. Mungkinkah kau salah mengira aku orang lain? Benar atau tidak, kita semua tahu. Jangan khawatir, Tuan Li, kerjakan saja tugasmu dengan baik. Sang Buddha tersenyum tipis. Peri es mendengus dingin dan tidak berkata banyak tentang hal itu. Mereka berempat terus terbang maju. Setelah tiba di sebuah lembah yang indah dan tenang, Limuran mendarat dengan anggun dan berkata, "Aku berniat tinggal di sini sebentar untuk menghilangkan batasan di tubuhku. Di saat yang sama, aku juga ingin membantu Xiao Lei menghilangkan batasan di tubuhnya dan membantunya pulih dari luka-lukanya." San Feng berulang kali setuju. Ia baru saja memulihkan tubuh abadinya dan butuh waktu untuk berlatih dan beradaptasi. Murid Buddha itu tentu saja setuju tanpa ragu. Peri es tidak banyak bicara, tetapi meminta limuran 3 pedang atribut cahaya yang diperoleh dari para tetua klan Feitian, serta pedang kelahiran limuran sendiri. Limuran melambaikan lengan bajunya, dan batu bata serta ubin abadi yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, mendarat di tebing di tengah gunung. Sebuah kediaman abadi sementara segera dibangun. Limuran mengundang San Feng, Peri es, dan yang lainnya untuk datang dan berlatih di sana. San Feng dengan senang hati menerimanya, tetapi Peri es menggelengkan kepalanya, "Bagaimana kita bisa menetap di tempat sesempit ini?" Peri es berbicara, lalu mengetukkan kakinya pelan. Tiba-tiba, aura dingin menyebar dari kakinya, menyebar ke seluruh penjuru. Kemanapun aura dingin itu lewat, semuanya berubah menjadi patung es dan batu giok. Energi vital di sekitarnya mengembun menjadi dinding es tebal. Dalam sekejap mata, dinding es muncul, es naik, dan istana es pun rampung. Hanya dalam beberapa tarikan napas, area seluas 1000 mil berubah menjadi istana peri yang diselimuti es dan salju. Meskipun istana es ini hanyalah transformasi sementara, ia sungguh luar biasa, jauh lebih mengesankan daripada kediaman abadi sementara Limuran. Senior, metode yang hebat.
Limuran tak kuasa menahan diri untuk memuji. Peri es ini sesuai dengan namanya, seolah-olah merupakan perwujudan kekuatan es antara langit dan bumi. Kemanapun keahlian dan kekuatan magisnya bergerak, semuanya berubah menjadi es, dan semuanya mematuhi perintahnya. Bukan apa-apa, murid Buddha itu tertawa. Jika Tuan Li suatu hari nanti melihat istana Guanghan milik peri es, tak akan terlambat untuk mengaguminya. Kemanapun pandangan peri es tertuju, semuanya berubah menjadi es dan salju. Peri es berkata dengan tenang, berbicara tentang gua-gua berskala, tanah suci kebahagiaan tertinggi milik Guru Si adalah yang terbesar di antara 13 makhluk abadi. Kekuatan Buddha Sang Guru tak tertandingi. Kemanapun ia melangkah, tempat itu tersentuh dan berubah menjadi tanah suci. Setiap burung yang terbang akan tercerahkan dan menjadi pelindung dharmanya. Istana Guanghan, tanah suci kebahagiaan. Limuran terpesona ketika mendengar deskripsi ini. Biksu Buddha itu tersenyum dan berkata, ini tak lain hanyalah kekuatan hukum kami. Karena kami telah berkultivasi hingga ke alam abadi surgawi, kami secara alami memiliki kekuatan magis tersebut. Ketika Tuan Li berkultivasi hingga tingkat itu, beliau secara alami akan mampu melakukan hal yang sama. Tuan Li, berlatihlah dengan baik, dan saya akan melindungi Anda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, sosok biksu itu merembes ke dalam dinding gunung. Sesaat kemudian, wujud arhat keemasannya menyatu dengan dinding, berubah menjadi patung Buddha batu raksasa. Sang Buddha duduk bermeditasi, setengah terbuka, setengah tertanam di gunung. Wajahnya ramah, tatapannya tertuju ke kejauhan. Di masing-masing tangannya, beliau memegang segel Dharma Tathagata dan segel hati kontemplasi. Di masing-masing telapak tangan, terdapat prasasti Sanskerta keemasan bertuliskan Jin dan Gang. Inilah tepatnya seni transformasi Buddha dalam ajaran Buddha, suatu bentuk meditasi pahit. Beberapa biksu Buddha yang sangat terampil seringkali mengubah diri mereka menjadi Buddha batu atau emas, berdiri di antara langit dan bumi, atau bahkan berinkarnasi ke dunia fana, menerima persembahan dari makhluk biasa. Melalui ini, mereka memahami prinsip-prinsip langit dan bumi, siklus reinkarnasi, dan prinsip-prinsip agung lainnya. Beberapa biksu yang lebih rendah atau orang biasa, yang kurang pemahaman, bahkan mungkin dengan berani merusak Buddha emas dan batu ini. Kebanyakan biksu biasanya menanggung rasa sakit ini, mengalami penderitaan, oleh karena itu disebut meditasi pahit. Tentu saja, biksu yang tercerahkan seperti umat Buddha, yang sering menyerukan pembantaian, akan menghadapi kemalangan besar jika ada orang, yang tidak mengetahui situasi tersebut, berani tidak menghormati atau merusak wujud Buddha mereka. Terima kasih atas perlindunganmu, Guru. Limuran berterima kasih kepada Buddha batu dan kemudian memasuki kediaman abadi sementara. Limuran pertama-tama mengikuti instruksi Zhao Huming dan mempraktikkan teknik sihir yang disebut mengembalikan semua metode ke asal. Teknik sihir ini juga diciptakan oleh Zhao Huming, dan hanya memiliki satu kekuatan magis, yaitu mengubah segala sesuatu menjadi energi primordial. Menurut Zhao Huming, segala sesuatu di alam semesta dapat diubah menjadi Yuan Qi. Bahkan batu biasa yang tak berjiwa pun dapat diubah menjadi bola Yuan Qi yang dipenuhi kekuatan luar biasa. Lebih lanjut, semua kekuatan magis, termasuk kesadaran ilahi dan mana, dapat diubah kembali menjadi Yuan Qi. Bahkan seluruh alam semesta dapat diubah menjadi bola Yuan Qi yang kacau. Tentu saja, untuk benar-benar mencapai pengembalian segala sesuatu ke asalnya, seseorang harus berkultivasi hingga mencapai tingkat dewa surgawi. Pada tingkat dewa sejati Limuran saat ini, ia hanya dapat mengubah beberapa kekuatan magis dan mantra menjadi Yuan Qi seperti kekuatan magis terlarang yang telah ditanamkan orang lain dalam diri Limuran dan Xiao Lei. Teknik Gu Yuan didasarkan pada Wuming Jue dan membutuhkan kultivasi keabadian sejati untuk mempraktikkannya. Limuran telah menguasai Wuming Jue dan mencapai keabadian sejati, memenuhi persyaratan dasar untuk mempraktikkan teknik Gu Yuan. Selain itu, ia juga telah mengembangkan teknik transformasi satu Qi menjadi 3 murni, dan menguasai 2 metode transformasi, yaitu transformasi Qi menjadi roh dan roh menjadi Qi. Hal ini sangat membantunya dalam mempraktikkan teknik Gu Yuan dan menghilangkan batasan internal. Hal ini karena batasan dalam tubuh mereka sebagian besar terbentuk oleh perpaduan seutas kesadaran ilahi dan kekuatan sihir melalui teknik khusus. Pengalaman Limuran selama masa kultivasi ini menggambarkan pepatah 1000 mil sehari, harfiahnya, 1000 mil sehari. Setelah mencapai tahap keabadian sejati, ia merasakan hubungan yang nyata dengan energi abadi di sekitarnya dan kekuatan hukum yang tak terduga. Praktik teknik abadi terutama berfokus pada pemahaman hukum langit dan bumi serta pengendalian kekuatannya. Berbagai teknik pelatihan energi hanyalah pelengkap. Setelah kekuatan hukum dikuasai, teknik abadi mengalir secara alami, dan dengan latihan minimal, teknik tersebut dapat dieksekusi dengan cepat. Beginilah tepatnya cara Limuran berkultivasi. Zhao Huming pernah berkata bahwa kembalinya segala sesuatu ke asal-usulnya pada dasarnya merupakan prinsip seleksi dan penolakan dalam Wuming Jue.
Limuran telah berlatih Wu Mingjue selama bertahun-tahun, dan metodenya dalam menyebarkan energi sudah mengandung konsep kembali ke asal-usul. Kekuatan magis yang diperoleh Limuran melalui Wu Mingjue, baik segel Wu Ming yang sekarang maupun teknik Nixian Jue sebelumnya, yaitu menyebarkan cahaya dan menghancurkan cahaya, semuanya dapat digunakan untuk menghancurkan kekuatan magis dan pikiran lawan menjadi energi vital langit dan bumi. Oleh karena itu, kembalinya segala sesuatu ke asal-usulnya bukanlah hal yang asing bagi Limuran kini ia hanya perlu melangkah lebih jauh. Di bawah bimbingan Zhao Wuming, kultivasi Limuran berkembang dengan lancar. Dengan latihan mengembalikan semua metode ke asalnya, batasan dalam tubuh Limuran dan Xiao Lei secara bertahap dihilangkan, dan waktu yang tersisa untuk dua Dewa Wu dan Bai semakin sedikit. Di sebuah lembah terpencil dan tenang, terdapat sebuah istana es yang diselimuti salju. Di seberang istana tersebut, di atas permukaan batu, berdiri sebuah patung Buddha batu raksasa yang setengah tertanam di gunung. Selain dua lokasi yang agak aneh ini, yang agak janggal di lingkungan sekitar, seekor burung rok guntur bersayap emas telah terlihat terbang tinggi di atas lembah dalam beberapa hari terakhir. Setiap kali Thunder Peng terbang tinggi, kekuatan hukum langit dan bumi terpengaruh, seringkali menyebabkan munculnya petir yang tak terduga di langit cerah, dengan beberapa sambaran petir jatuh tanpa peringatan. Fenomena aneh ini membuat lembah yang tadinya damai menjadi terlarang untuk didekati, dan bahkan binatang purba dan burung abadi di dekatnya pun tak berani mendekat. Limuran sedang berlatih dengan mata tertutup di kediaman abadi sementara. Ketika mendengar gemuruh guntur yang datang dari langit dan semakin dekat, ia pun membuka matanya. Xiao Lei sudah kembali. Aku juga sudah berlatih 3 siklus besar, jadi ini saat yang tepat untuk beristirahat, gumam Limuran dalam hati, lalu berdiri dan terbang keluar dari istana peri untuk menyambut Xiao Lei. Xiao Lei telah berubah wujud menjadi manusia, dan mendarat tepat di depan Limuran dalam kilatan petir, sambil membungkuk pada Limuran. Sudah cukup bermain-mainnya. Limuran berpura-pura murung. Batasan di tubuhmu baru saja dicabut, dan lukamu baru saja pulih. Alam abadi yang liar penuh bahaya, jadi jangan terbang terlalu jauh. Mendengar celaan Limuran, Xiao Lei buru-buru berkata, saya telah membuat Tuan khawatir. Saya sungguh bersalah. Mohon maafkan saya, Tuan. Limuran tercengang. Ia hanya bercanda, tapi Xiao Lei menganggapnya begitu serius. Ia menatap Xiao Lei dengan rasa ingin tahu dan mengerutkan kening. Kau tampak agak aneh hari ini. Aneh. Xiao Lei menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, mungkin aku baru saja pulih dari cedera serius dan terbang lagi, jadi aku agak lelah. Benarkah? Tanya Limuran balik, lalu mengangguk pelan, seolah tak terlalu peduli. Lalu ia berkata kepada Xiao Lei, kemarin aku memintamu untuk memadatkan 2 manik guntur emas agar aku bisa memurnikan jimat abadi atribut guntur. Apa kau sudah memadatkannya? Xiao Lei menunjukkan sedikit kepanikan dan segera menyalahkan dirinya sendiri. Pelayan kecil ini pantas mati. Pelayan kecil ini terlalu sibuk bermain sampai lupa akan hal penting ini. Pelayan kecil ini akan pergi dan memadatkan mutiara guntur emas. Jangan cemas, santai saja. Limuran tersenyum ramah dan tidak menyalahkan Xiao Lei. Ekspresi Xiao Lei menjadi rileks, dan dia berjalan melewati Limuran, bersiap memasuki gua. Pada saat ini, Limuran tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan sebuah lampu hijau menyala, yang berubah menjadi tanaman merambat Suantian kuno, membungkus Xiao Lei dengan erat dalam sekejap. Guru, apa ini? Xiao Lei tertegun. Guru, apakah Anda akan menghukum saya? Limuran mendengus dingin. Masih berpura-pura, kau sama sekali bukan burung spiritual. Mengapa Anda berkata begitu, Guru? Xiao Lei terkejut dan bingung. Kau punya banyak kekurangan dan kau masih belum menunjukkan wujud aslimu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Teriak Limuran. Ada apa dengan Tuan? Xiao Lei semakin bingung. Cukup, suara dingin terdengar dari peri es. Ia melirik Xiao Lei dan berkata dengan nada mencela, Ling Er, cukup omong kosongmu. Kak Bing, kok cepat sekali kau mengungkap identitasku. Aku belum puas bersenang-senang. Keluh Xiao Lei. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari tubuhnya, lalu penampilannya berubah drastis. Ia berubah menjadi seorang gadis berusia sekitar 11 atau 12 tahun, yang tampak seusia dengan Xiao Lei, tetapi penampilannya sangat berbeda. Peri es melirik gadis itu dan mendesah, setelah bertahun-tahun, kamu masih belum dewasa dan masih suka bertingkah. Siapa ini? Tanya Limuran bingung. Huanxian Huan Ling Er, salah satu dari 13 dewa abadi akhir zaman. Jawab Zhao Wuming. Dia juga makhluk surgawi. Limuran terkejut. Gadis kecil ini begitu keras kepala dan nakal. Bahkan Xiao Lei jauh lebih stabil daripadanya. Bagaimana mungkin dia salah satu dari 13 makhluk abadi kiamat? Dia sama sekali tidak terlihat seperti makhluk surgawi. Ke-13 dewa akhir zaman yang pernah disaksikan Limuran sebelumnya, entah itu Zhao Wuming yang telah menyadari Dao Agung dan berambisi luhur, atau murid Buddha yang sangat menguasai ajaran Buddha tetapi selalu siap membasmi,
atau peri es yang dingin dan tegas, meskipun mereka bukan tubuh asli, mereka tetap memiliki sikap seperti para guru. Hanya saja Huan Ling'er ini hanyalah seorang gadis nakal, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai dewa surgawi. Zhao Wuming berkata dengan agak canggung, dia adalah yang terakhir dari 13 dewa kiamat yang mencapai tahap dewa surgawi. Dulu, ketika aku menjelajahi dunia kecil, aku melihat roh hantu ini berubah menjadi makhluk yang cerdas dan cantik. Aku memberinya pencerahan, dan aku tidak menyangka ini akan membawanya menjadi seorang dewa. Terlebih lagi, pikiran dan penampilannya tetap tidak berubah, persis seperti saat pertama kali aku bertemu dengannya. Jadi, dia secara pribadi tercerahkan oleh senior Wuming. Pantas saja dia bisa menjadi makhluk surgawi. Pikir Li Muran dalam hati. Membudidayakan makhluk surgawi membutuhkan kesempatan besar. Dia bisa menerima bimbingan dari Sang Pencipta, Zhao Wuming, di dunia kecil ini, yang tentu saja merupakan kesempatan besar. Karena peri Huan telah berubah menjadi burung rohku, Little Thunder, maka Little Thunder kemungkinan besar telah jatuh ke tangan peri Huan. Tolong, peri Huan, serahkan Little Thunder, kata Li Muran sambil membungkuk. Ia telah memanggil peri Bing dan Situ dengan sebutan senior, tetapi ia tak sanggup memanggil Huan Ling'er. Huan Ling'er menatap Li Muran dan berkata, kau bukan saudara Wuming. Serahkan saudara Wuming kepadaku, dan aku akan menyerahkan Lei Peng kepadamu. Li Muran mengerutkan kening dan tersenyum pahit, lalu mentransmisikan suaranya, bukannya aku enggan menyerahkan senior Wuming, tapi aku tak punya pilihan lain. Senior Wuming saat ini berada di dalam dantianku, tetapi wujud rohnya belum mencapai kematangan penuh, jadi dia tidak bisa muncul dan bertemu peri Huan. Sekalipun kita tak bisa bertemu, setidaknya aku bisa bicara beberapa patah kata dengan Ling'er. Kata Huan Ling'er sambil cemberut. Baiklah, berhenti nakal dan serahkan Xiao Lei cepat. Jangan biarkan rekan Daois Li cemas. Kesadaran ilahi Zhao Wuming menembus tanaman merambat kuno Xuantian dan mencapai kesadaran ilahi Huan Ling'er. Huan Ling'er langsung bersukacita saudara Wuming, itu benar-benar kau. Huan Ling'er sangat gembira, tetapi tiba-tiba matanya memerah dan hidungnya terasa sakit. Ia berkata, bukankah saudara Wuming yang paling kuat? Mengapa dia jatuh ke titik ini? Dia bahkan belum membentuk tubuh roh. Zhao Wuming mendesah pelan dan berkata perlahan, aku juga tidak sepenuhnya yakin. Ngomong-ngomong, ada yang salah saat aku bereinkarnasi di alam asal. Kemungkinan besar ada seorang master yang terlibat. Huan Ling'er berkata dengan getir, tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka berani menyakiti saudara Wuming, Ling'er akan melawannya sampai mati. Li Muran menggelengkan kepalanya dalam hati. Penampilan dan perilaku Huan Ling'er sungguh kekanak-kanakan, membuatnya sulit untuk mengaitkannya dengan seorang dewa. Mungkinkah, seperti Xiao Lei, ia selalu bersama Zhao Wuming, jarang terpapar dunia kultivasi abadi, sehingga mengembangkan kepribadian seperti ini. Seperti kata pepatah, mengubah suatu negara itu mudah, tetapi mengubah sifat seseorang itu sulit. Setelah karakter seseorang terbentuk, umumnya sulit untuk berubah secara signifikan, kecuali perubahan dalam pemahaman Dao atau mengalami kemalangan besar. Hal ini terutama berlaku bagi para kultivator abadi. Memindahkan gunung dan mengisi lautan hanyalah kekuatan magis kecil, tetapi mengubah pikiran orang lain sangatlah sulit. Setelah Huan Ling'er bertukar beberapa kata dengan Zhao Wuming, ia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan Xiao Lei dengan kilatan petir. Setelah Xiao Lei keluar, ia bersembunyi di balik Li Muran dengan ketakutan. Melihat ini, Huan Ling'er tersenyum tipis. Tubuh hantu Ling'er ini telah mengumpulkan informasi di negeri dongeng ini selama bertahun-tahun, dan juga telah mengumpulkan banyak harta karun. Karena tubuh hantu, seperti kebanyakan teknik cloning, tidak nyaman untuk dipraktikkan secara mendalam ketika jauh dari tubuh aslinya, aku menyimpan harta karun ini tanpa digunakan. Di antaranya terdapat banyak material berelemen petir. Berikan kepada adik perempuan Lei, sebagai permintaan maaf Ling'er. Selain berbagai material langka, Ling'er juga memindahkan sejumlah ramuan ajaib dan obat-obatan ke dalam gua portabelnya. Awalnya, saya berencana untuk meninggalkannya agar saudara Wuming dapat menggunakannya untuk kultivasi setelah kelahiran kembalinya. Sekarang ini hanya bisa diberikan kepada rekan Daois Li, kata Huan Ling'er, lalu langsung menyerahkan sebuah menara kecil yang indah kepada Li Muran. Li Muran hendak mengambil pagoda indah itu ketika Huan Ling'er mengambilnya kembali. Ia berkata, ngomong-ngomong, rekan Daois Li, bagaimana kau menemukan kelemahan ilusi Ling'er? Ceritakan dulu padaku, dan aku akan memberimu harta karun itu. Li Muran tersenyum tipis sangat mudah. Meskipun aku dan Xiao Lei adalah tuan dan pelayan, kami telah bersama selama bertahun-tahun. Bagiku, dia setengah teman dan setengah anak perempuan. Aku tidak pernah membiarkannya memanggilku pelayan. Tadi, peri Huan terus memanggilku pelayan kecil, yang menunjukkan kelemahannya. Lalu aku sengaja mengujinya. Bahkan, aku tidak memberikan instruksi apapun tentang mutiara guntur emas.
Peri Huan tidak tahu, jadi dia secara alami membocorkan rahasianya. Begitulah, rekan Daois Li cukup bijaksana. Huan Ling'er mengangguk. Tapi teknik ilusi Peri Huan memang luar biasa. Dari penampilannya saja, aku tidak melihat kekurangan apapun. Puji Limuran. Tentu saja, kata Huan Ling'er gembira, sekarang setelah aku ditebak oleh seorang kultivator dewa sejati sepertimu, aku tak berani lagi menyebut diriku dewa hantu. Kultivasimu terlalu rendah, kau seharusnya memanggilku senior. Huan Ling'er berkata lagi, dan ketika dia mengatakan ini, dia sengaja memasang aura senioritas. Limuran mendesah pelan dalam hatinya. Meskipun agak enggan, ia tetap berteriak, Senior Huan. Bagus sekali. Sebagai seorang tetua, tentu saja aku harus memperlakukan kalian, generasi muda, dengan baik. Ini hadiah sambutanku. Huan Ling'er menyerahkan pagoda indah itu kepada Limuran. Limuran mengambil harta karun spasial itu, menyelidikinya dengan indera ilahinya, dan ekspresinya langsung berubah drastis. Begitu banyak harta, seru Limuran, hadiah ini terlalu berharga. Harta karun di menara kecil yang indah itu puluhan kali lebih banyak daripada seluruh kekayaan bersih Limuran, yang membuat harta karun Limuran sebelumnya tampak tidak berarti. Huan Ling'er berkata dengan bangga, tubuh abadi ini telah menjelajahi negeri dongeng ini selama puluhan ribu tahun, dan telah mengumpulkan harta karun selama puluhan ribu tahun. Ini tidak seberapa, sebagian besar telah dibuang, hanya menyisakan beberapa barang langka dan berharga. Peri es tiba-tiba mendengus dingin dari semua harta ini, aku khawatir kau pasti telah mencuri lebih dari setengahnya. Huan Ling'er terkekeh dan berkata, orang-orang bodoh itu tidak bisa melihat ilusiku. Aku sudah memberikan beberapa ilusi pada beberapa harta karun biasa, lalu memperdagangkannya seolah-olah itu harta karun kelas atas. Tentu saja, aku mendapatkan banyak barang bagus sebagai balasannya. Lagi pula, ketika mereka menemukanku nanti, mereka tidak akan bisa menemukan wujud asliku. Wujud ilusiku ini terus berubah, dan ini pertama kalinya aku menunjukkan wujud asliku. Limuran tercengang mendengar ini. Huan Xian ini benar-benar nakal. Tindakannya sungguh tak bermoral. Para kultivator yang tertipu itu mungkin ingin sekali mencabik-cabik gadis kecil ini. Namun, fakta bahwa Huan Ling'er sering berhasil merupakan bukti kepiawaiannya dalam ilusi. Senior Huan curang. Dia sudah curang selama bertahun-tahun, bukankah kultivator lain sudah tahu dia curang? Tanya Limuran penasaran. Huan Ling'er berkata dengan bangga, aku sangat berhati-hati dan hanya menyerang kultivator setingkatku. Sejauh ini, aku tidak pernah gagal. Mustahil bagi seorang kultivator abadi sejati untuk melihat ilusiku. Kecuali mereka adalah master seperti saudara Wuming. Mustahil bagi kultivator setingkatnya untuk melihat ilusinya. Limuran diam-diam terkejut. Keyakinan ini cukup untuk membuktikan betapa berbakatnya Huan Ling'er. Mendengar keributan di luar, San Feng pun menyimpan teknik kultivasinya dan terbang keluar gua. Limuran memperkenalkannya kepada Huan Ling'er, dan San Feng sangat terkejut. Bagaimana mungkin Limuran mengenal begitu banyak kultivator dewa sejati dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan bagaimana orang-orang ini datang ke negeri dongeng liar ini khusus untuk bertemu dengannya. Aku baru saja membuat ramuan, yang akan kuberikan pada Xiao Lei agar dia cepat pulih, kata San Feng sambil menyerahkan 2 botol obat kepada Xiao Lei. Xiao Lei menerimanya dengan rasa terima kasih. Peri Feng, kau datang tepat waktu. Limuran menyerahkan menara kecil yang indah itu kepada San Feng dan berkata, di sini terdapat banyak ramuan dan obat ajaib, serta berbagai macam bahan pembantu langka. Kebanyakan dari mereka sangat cocok untuk alkimia. Peri, tolong sempurnakan semuanya menjadi ramuan untuk membantu kami meningkatkan kultivasi kami. Ya, San Feng setuju. Ia sudah lama berjanji untuk bekerja seperti budak, dan membantu Limuran meracik ramuan adalah tugasnya. Namun, setelah ia mengambil pagoda yang indah itu dan menemukan harta karun di dalamnya, raut wajahnya berubah drastis. Apakah rekan Daois Li mencuri semua harta karun dan kebun obat milik Sekte Menengah? Ada begitu banyak harta karun langka dan berharga. Seru San Feng. Tidak perlu bertanya, Peri Feng tidak perlu tahu. Limuran tersenyum tipis. Setelah memurnikan ramuan itu, Peri Feng tentu akan mendapat bagiannya. Sisa bahan yang tidak cocok untuk memurnikan ramuan itu akan kuserahkan padaku. Banyak di antaranya cocok untuk memurnikan jimat peri tingkat menengah. San Feng menerima perintah itu dan kembali ke gua untuk melanjutkan pemurnian ramuan, sementara Huan Ling'er mengganggu Peri Es, mengobrol, dan tertawa bersamanya. Meskipun Peri Es bersikap dingin dan jarang merespons, kemunculan Huan Ling'er tetap membuat lembah yang sunyi itu jauh lebih hidup. Setelah itu, Huan Ling'er juga tinggal di lembah. Ia gelisah dan sesekali datang untuk mengobrol dengan saudara Wuming. Setelah ditolak berkali-kali oleh Limuran, ia pergi ke istana Peri Es sebentar, lalu menemui Biksu Buddha. Namun, Biksu Buddha itu berubah menjadi Buddha batu, duduk bermeditasi, dan mengabaikannya.
Huan Ling-er sesekali berubah menjadi peri es atau seekor burung phoenix. Suatu kali, ia bahkan berubah menjadi patung Buddha batu, duduk tepat di sebelah patung Buddha batu situ. Dua patung Buddha batu yang identik muncul bersamaan di tebing, duduk berhadap-hadapan, saling memandang. Pemandangan itu tampak sangat aneh. Limuran tak kuasa menahan tawa ketika melihat pemandangan ini. Selama Huan Ling-er masih ada, meskipun ia berlatih di lembah ini, setiap harinya selalu berbeda dan hal baru terjadi setiap harinya. Batasan-batasan di dalam tubuh Limuran sangat keras kepala. Setelah berlatih teknik Myriad Methods Return to Origin, ia membutuhkan waktu setengah bulan lagi untuk akhirnya melenyapkan sebagian besar batasan tersebut, meninggalkan sisanya tak tersentuh. Dengan perlindungan peri es dan yang lainnya, ia berencana untuk berlatih di lembah selama beberapa hari lagi, menunggu hingga batasan-batasan tersebut sepenuhnya hilang sebelum pergi. Namun pada hari ini, dua dewa abadi Wu dan Bai akhirnya menemukan lembah ini. Kali ini, bukan hanya dua dewa abadi Wu dan Bai yang datang sendiri, mereka juga mengundang dua orang pembantu keduanya adalah dewa sejati yang berada di tahap tengah kultivasi. Ketika musuh yang kuat datang, 5 peri, Limuran, San Feng, Bing Xianzi, Situ dan Huan Ling-er, secara alami telah menyingkirkan keterampilan mereka dan menghadapi musuh dengan kagum. Bukankah totalnya ada 4 dewa abadi? Kenapa masih ada satu lagi? Wu Feng Taixian mengerutkan kening dan menatap Huan Ling-er dengan saksama. Untungnya, gadis tambahan ini masih dalam tahap awal kultivasi dewa sejati, jadi dia tidak perlu dikhawatirkan. Kita punya 2 dewa tertinggi dan 2 dewa agung, sementara mereka punya 3 dewa giok dan 2 dewa tertinggi. Kita masih unggul. Menghadapi penghinaan Wu Feng Taixian, Huan Ling-er tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Bai Abadi berbisik kepada kedua rekannya, saat pertarungan dimulai, berhati-hatilah agar pemuda itu tidak lolos. Dari kelima orang ini, si cantik es adalah yang paling tangguh. Serahkan dia padaku. Mendengar ini, kedua makhluk abadi itu mengangguk kecil, dan di saat yang sama tak dapat menahan diri untuk tidak menatap peri es beberapa kali lagi. Beberapa lalat, menyebalkan sekali. Peri es sedikit mengernyit, lalu segera menjentikkan jari gioknya. Tiba-tiba, udara dingin menyembur keluar. Saat udara dingin itu muncul, seluruh lembah langsung berubah menjadi es dan salju, dan muncullah bekas es, yang menyebar di sepanjang udara dingin hingga ke tempat kedua peri Wu dan Bai berada. 1380.